Melihat Chu Xiu terdiam, istri pertama kembali bertanya dengan lembut tentang wilayah Honghuan itu. Chu Xiu menjawab bahwa dirinya belum sepenuhnya memahami tempat tersebut, hanya mengetahui bahwa status ras manusia di sana sangat rendah. Semua ras memburu manusia, terutama para manusia yang bisa berkultivasi. Qi Mengdie terkejut, merasa tidak pernah mendengar adanya dunia seperti itu. Maka Chu Xiu pun menceritakan segala hal yang dilihatnya di Honghuan. Setelah mendengar penjelasan itu, sang istri tampak sangat terguncang. Suaranya bergetar saat berkata bahwa keadaan ras manusia di alam semesta begitu menyedihkan. Chu Xiu menghela napas, menyadari bahwa ini sudah menyangkut rahasia besar yang mengguncang langit dan bumi. Ia memperingatkan istrinya agar tidak menyebarkan hal ini keluar. Ia menambahkan bahwa meskipun wilayah tersebut berbahaya, selama di sana terdapat asal mula Dao yang bisa menyembuhkan Holy Lord, ia tetap harus pergi. Qi Mengdie yang mendengar itu menyatakan ingin ikut, agar bisa melihat bagaimana wujud wilayah tersebut sesungguhnya. Chu Xiu tersenyum sambil memegang cermin tersebut, berniat mencoba apakah dirinya bisa membawa orang lain masuk. Namun, ketika pola Dao pada cermin diaktifkan, sistem memberi peringatan bahwa nomor 6 saat ini belum memiliki izin untuk membawa orang lain ke dunia purba. Baik Qi Mengdie maupun Chu Xiu terkejut. Chu Xiu kemudian menganalisis bahwa ia belum memiliki izin untuk membawa orang lain masuk. Berdasarkan petunjuk dari cermin itu, setelah dirinya mendapatkan otoritas penuh, ia mungkin baru bisa membawa orang lain masuk. Untuk saat ini, hanya dirinya yang bisa pergi. Chu Xiu lalu berpesan kepada istrinya agar jika benar ras lain datang ke benua Tianqiong, maka ras manusia akan menghadapi bencana besar. Ia meminta sang istri segera menyampaikan hal itu kepada Holy Lord agar pihak Holy Land bersiap. Qi Mengdie menolak dengan cemas, merasa bahaya yang akan dihadapi terlalu besar bila Chu Xiu pergi sendirian. Melihat kekhawatiran istrinya, Chu Xiu hanya tersenyum nakal, menggoda bahwa dia tampak sangat peduli padanya. Qi Mengdie, dengan wajah sedikit memerah, menegaskan bahwa ia hanya khawatir jika Chu Xiu sampai tewas di dunia lain, tidak akan ada yang bisa membawa pulang bangkainya. Menyadari ketulusan itu, Chu Xiu tersenyum hangat dan menenangkan istrinya bahwa ia belum berniat masuk ke wilayah tersebut sekarang karena kekuatannya masih belum cukup. Qi Mengdie yang mendengar itu akhirnya sedikit lega, meski tetap bersikap tegas dan meminta murid bejatnya menjaga jarak dan tidak sembarangan menyentuhnya. Namun, seperti yang kita tahu, Chu Xiu justru semakin memanaskan merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk belajar bercocok tanam kembali bersama istrinya. 7 hari kemudian, suasana di ibu kota menjadi ramai. Orang-orang di jalan membicarakan kabar bahwa master penempa senjata legendaris, Master Wu Heng, akan datang ke ibu kota. Banyak ahli dari berbagai kekuatan besar mulai berdatangan untuk menemuinya. Selain itu, tersebar pula kabar bahwa Holy Dr. Yao Qi sedang mengejar Taisu Holisan. Di dalam sebuah restoran, seorang gadis yang mendengar nama Chu Xiu langsung marah dan bersumpah bahwa kemanapun ia pergi akhir-akhir ini selalu mendengar nama itu. Ia merasa harus membalas dendam untuk teman masa kecilnya Shang Gonghao. Ia menuduh bahwa jika bukan karena tindakan Chu Xiu, Brother Hao tidak akan terluka begitu parah, dan ia bertekad akan menghabisi Chu Xiu. Zhen Yao Yi yang di belakangnya kemudian menasihatinya agar menenangkan diri karena Shang Gonghao telah tiada, sehingga ia sebaiknya tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Setelah itu, gadis itu memberi perintah kepada Ahu untuk mengawal dan mengurungnya, dengan larangan agar tak seorang pun membebaskannya kecuali atas perintahnya sendiri. Zhen Yao Yi memandang mereka melangkah pergi dari restoran tersebut, lalu berkata bahwa ia tidak bermaksud bersikap kejam. Ia hanya menegaskan bahwa ia pernah bertarung dengan Chu Xiu dan menemukan bahwa pria itu seperti orang gila. Menjadi musuhnya tidak akan berakhir baik. Sementara itu, pemuda yang sedang disebut-sebut sedang bercocok tanam dengan giat bersama Elder Mo. Pemuda itu bersin beberapa kali karena merasa ada yang sedang mengutuknya. Lalu memperhatikan kalau Elder Mo tampak sangat patuh dan tekun ketika sedang bercocok tanam. Ia berandai-andai seandainya istri pertamanya juga sepatut dan setaat Elder Mo, tentu akan sangat bagus. Tak lama kemudian istri ketiga, sambil memijat pundak Chu Xiu, melaporkan bahwa pagi itu Holy Dr. Yao Qi telah tiba. Chu Xiu baru saja menyelesaikan urusannya sehingga tak punya banyak energi untuk memikirkan soal perempuan. Tiba-tiba dari luar terdengar suara keras yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang besar terjadi. Chu Xiu kemudian meminta Elder Mo untuk pergi terlebih dahulu dan Elder Mo menurut. Chu Xiu mempersilahkan mereka masuk dan menanyakan apa yang terjadi kepada Ye Hongyu. Ye Hongyu melaporkan bahwa putri ketiga gadis dari keluarga Zhen Yao Sui telah datang ke ibu kota dan mengumumkan bahwa siapapun yang mampu menghabisi Chu Xiu akan ia nikahi. Tindakan yang dirasa gila oleh banyak orang. Mendengar kabar itu, Chu Xiu terkejut dan bingung, mencoba mengingat apakah ia pernah menyinggung mereka sebelumnya.
Ye Hongyu menyebut bahwa Zhen Yaosui dan Xiang Gonghao adalah teman masa kecil. Chu Xiu akhirnya teringat dan berkata bahwa Xiang Gonghao yang pamer kekuatan sebelumnya yang ternyata hanyalah sampah. Lalu Chu Xiu bertanya kepada Ye Hongyu apakah ia ingin mencari keuntungan dari situasi itu. Ye menjawab bahwa ia memang ingin mencari untung, dan Chu Xiu mengusulkan sebuah rencana. Rencana itu adalah menyelenggarakan sebuah panggung bela diri dan membuka pertandingan antar orang yang setingkat dalam satu realm. Aturan yang ditetapkan melarang menghabisi lawan. Tujuan utamanya adalah agar Chu Xiu menggunakan jurus unggul untuk mengalahkan mereka di arena sehingga para penjudi menaruh semua uang mereka untuk Chu Xiu. Kemudian ketika semua orang menaruh uangnya untuk kemenangannya, Ye Hongyu hanya perlu memerintahkan seseorang untuk mengalahkan Chu Xiu. Dengan begitu mereka berdua akan mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka berdua tertawa keras dan membayangkan bagaimana reaksi Zhen Yaosui ketika ia sadar bahwa keinginan balas dendamnya justru dijadikan ajang meraup keuntungan oleh Chu Xiu. Mereka berpikir itu mungkin membuat Zhen Yaosui benar-benar hilang akal. Pada saat yang sama, di Pulau Bamboo Forest and Cherry Blossom, para kultivator dari seluruh penjuru berkata dengan nada bersemangat kepada Zhen Yaosui. Seorang pria menyatakan bahwa Chu Xiu kejam dan tak berperi kemanusiaan sehingga semua orang ingin menantangnya. Orang di sampingnya setuju dan menambahkan bahwa bahkan jika bukan karena Sister Zhen Yaosui, ia tetap berniat menantang Chu Xiu. Zhen Yaosui menyatakan bahwa ia akan menepati janjinya jika ada yang bisa menghabisi Chu Xiu. Tetapi dalam hati, ia menganggap orang-orang itu hanya alat untuk digunakan. Bagaimana mungkin mereka bermimpi untuk menikahinya? Di tempat lain, 3 orang sedang membahas situasi genting tersebut. Orang yang memegang kipas adalah Xing Xiu, adik dari Holy San Yao Guang. Orang di tengah bernama Yang Lian berasal dari Shenyang Sect di wilayah selatan. Yang terakhir adalah Qin Yao, seorang murid dari Yao Qi Holy Land. Yang Lian membuka pembicaraan dengan mengatakan bahwa semua orang tahu kakaknya menyukai Holy Doctor Yao Qi. Tetapi kabar yang beredar menyebut bahwa Holy Doctor Yao Qi justru sedang mengejar Taisu Holy San, menimbulkan kehebohan dan tanda tanya di antara mereka. Dia kemudian bertanya apakah Qin Yao mengetahui hal itu. Gadis itu mengangguk, mengatakan bahwa berita tersebut sudah bukan rahasia lagi di ibu kota. Saat ini, Chu Xiu dan Ye Hongyu bahkan tengah menyebarkan pengumuman besar-besaran tentang pertarungan yang akan datang. Orang-orang di jalan mendengar seruan promosi mereka, "Lewat sini. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengubah hidupmu." Ye Hongyu pun menyebarkan kabar bahwa Taisu Holy San akan bertarung dengan beberapa orang di arena terbesar ibu kota. Siapa menang dan siapa kalah akan terlihat jelas di atas arena. Chu Xiu juga menyampaikan dengan tenang bahwa langit memiliki belas kasih terhadap kehidupan. Ibu kota baru saja mengalami pertumpahan darah, dan dirinya tidak ingin menciptakan kekacauan lagi. Pernyataan itu membuat beberapa orang di sekitarnya merasa senang mendengar bahwa Taisu Holy San berjanji tidak akan menghabisi siapapun dalam pertarungan nanti. Banyak yang langsung bersemangat, beberapa bahkan berencana ikut naik ke arena untuk menantangnya. Mereka merasa ini kesempatan bagus untuk menunjukkan kemampuan di depan para wanita muda dan Holy Doctor Yao Qi yang dikabarkan akan hadir di sana. Sementara itu, Xing Xi bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan Taisu Holy San. Ia tidak percaya Chu Xiu melakukan ini hanya karena bosan. Ia bertanya apakah 2 rekannya ingin pergi menonton. Tak lama kemudian, kerumunan besar telah berkumpul di arena. Para gadis penjaga tiket sibuk menawarkan tempat duduk dengan beragam harga, dari 10 divine stones sampai 1000 divine stones per kursi. Qin Yao bersama 2 orang rekannya tiba di lokasi dan terkejut karena mereka juga harus membeli tiket. Petugas tiket menanyakan jenis tempat yang ingin mereka pesan, dan Xing Xi segera memutuskan untuk membeli ruang pribadi mewah. Setelah membayar, mereka bertiga dibawa masuk dan duduk di posisi yang dapat melihat seluruh arena dengan jelas. Qin Yao memperhatikan betapa banyaknya orang di tribun luar, mungkin tidak kurang dari 10 juta orang. Xing Xi menghitung cepat di kepalanya. Ia kagum dan menyebut Taisu Holy San sebagai jenius dalam bisnis. Beberapa pelayan datang membawa teh dan 3 kristal rekaman. Mereka menjelaskan bahwa Tuan Ye Hongyu juga telah membuka tempat taruhan resmi bagi para tamu yang ingin memasang taruhan pada pertarungan nanti. Selain itu, mereka menawarkan kristal film baru yang menampilkan gambar dan suara menarik, buatan masternya Ye Hongyu. Dengan membayar sejumlah divine stone, pengunjung bisa menontonnya di tempat atau membeli salinannya untuk dibawa pulang. Qin Yao merasa penasaran dan meminta untuk melihat contohnya. Pelayan itu kemudian menyalakan kristal rekaman, menampilkan cuplikan yang ternyata berisi tutorial bercocok tanam bagi pasangan yang menunjukkan teknik penyelarasan energi tingkat tinggi. Melihatnya, wajah Qin Yao langsung memerah dan ia berdeham kecil. Xing Xi di sampingnya merasa kaget,
Kagum karena kristal bayangan itu ternyata bisa digunakan untuk merekam dan memutar latihan seperti itu dengan begitu jelas, menyebutnya sebagai penemuan yang benar-benar mengagumkan. Pada saat itu, di tengah arena bela diri, gadis bernama Zhen Yaosue melangkah maju lalu dengan suara lantang menyatakan bahwa dirinya, Zhen Yaosue, memiliki dendam hidup dan mati terhadap Holy Santaisu, Chu Xiu. Ia bersumpah di hadapan semua orang bahwa siapapun yang berhasil menyingkirkan Chu Xiu akan menjadi menantu keluarga Zhen dan menjadi suaminya. Beberapa pemuda yang berada di sekitar mendengar pengumuman itu langsung terlihat bersemangat hingga nyaris meneteskan air liur. Wajah mereka dipenuhi kegirangan. Seorang di antara mereka mengepalkan tinjunya sambil berseru bahwa jika dirinya bisa menikah dengan putri keluarga Zhen, itu sama saja seperti seekor ikan mas yang berubah menjadi naga, sebuah kesempatan untuk menghemat ratusan bahkan ribuan tahun perjuangan. Orang di sampingnya pun menampilkan senyum congkak, menganggap kesempatan itu sebagai peluang langka dalam 1000 tahun. Sementara yang lain tersenyum licik sambil bergumam bahwa Chu Xiu pasti akan berakhir tragis kali ini. Tepat pada saat itu, dari keluarga primordial Ye, putra ketiga Ye Hongyu, berdiri dan berseru bahwa pertandingan berikutnya adalah pertarungan yang paling dinantikan oleh semua orang, The Holy Sun Celeng. Ia mengajak penonton menyambut peserta pertama dengan semangat paling tinggi. Segera setelah itu, seorang pria melayang naik ke arena dan dengan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah Holy Sun dari sekte Su, serta menegaskan bahwa siapapun yang menjadi musuh Nona Zhen Yaosue adalah juga musuhnya. Tak lama kemudian, sosok lain juga melesat naik ke atas panggung. Kerumunan penonton langsung bersorak heboh, menyadari bahwa yang muncul adalah Holy Santaisu. Seruan demi seruan terdengar, memuji kemunculannya dan memasang taruhan. Banyak yang yakin bahwa tubuh suci ras manusia itu tidak terkalahkan di tingkat yang sama, sehingga sebagian besar bertaruh bahwa Chu Xiu akan menang. Tubuh lawan itu memancarkan kilatan petir yang sangat kuat. Saat berlari ke arah Chu Xiu, ia berteriak bahwa hari ini ia akan membalas dendam untuk Nona Zhen Yaosue. Pukulan keras langsung dilepaskan, kekuatannya cukup menakutkan, disertai kilatan petir yang berputar di sekeliling tubuhnya. Namun kekuatan itu sama sekali tidak cukup. Chu Xiu dengan mudah menahannya hanya dengan satu tangan. Ia mencengkeram pukulan lawan, lalu menepuknya ringan. Seketika tubuh lawannya terpental jauh ke belakang. Getaran benturannya sangat dahsyat hingga meninggalkan jejak panjang di tanah dan menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Ye Hongyu lalu mengumumkan hasil pertandingan pertama. Holy Santaisu keluar sebagai pemenang. Dari tempat duduk penonton, You Yu menunjuk ke arah arena lalu menatap kakaknya dengan ekspresi heran, merasa ada yang janggal. Ia berkata bahwa Chu Xiu terlihat aneh hari ini. Kakaknya mengangguk, mengakui bahwa memang ada sesuatu yang berbeda, meski ia belum bisa menjelaskan apa. Beberapa saat kemudian, sang kakak tersenyum tipis sambil bergumam bahwa ia akhirnya mengerti alasannya. You Yu segera bertanya apakah kakaknya sudah mengetahui masalahnya. Sang kakak menjelaskan bahwa kekuatan Holy Santaisu semakin hari semakin meningkat, dan yang berada di arena saat ini hanyalah boneka yang dikendalikan oleh Chu Xiu menggunakan kesadaran ilahi. You Yu tampak bingung. Jika Chu Xiu tidak turun sendiri ke arena, lalu apa yang sedang ia lakukan? Apa tujuannya sebenarnya? Pada saat yang sama, Chu Xiu sedang bersantai di sebuah ruangan mewah, dikelilingi beberapa gadis cantik yang sedang memijat tubuhnya. Ekspresi Chu Xiu terlihat sangat menikmati. Ia bahkan bergumam dengan santai bahwa pijatan mereka terasa luar biasa nyaman, meminta mereka menambah sedikit tekanan. Tak lama kemudian, Feng Yao yang merupakan Holy Doctor dari Yao Chi Holy Land, datang ke ruangan Chu Xiu yang terletak di atas tribun utama. Ia terlihat terkejut melihat pemandangan itu. Awalnya ia mengira Chu Xiu akan turun langsung ke arena, tetapi ternyata sang Holy Sun hanya duduk menikmati pijatan. Chu Xiu yang masih berbaring dengan santai menjawab bahwa bonekanya saja sudah cukup. Jika ia turun langsung ke arena, itu akan menjadi tindakan yang terlalu menindas lawan. Sementara itu, di luar arena, Ye Hongyu kembali mengumumkan hasil pertandingan bahwa ronde ke-7, Holy Santaisu kembali menang. Dalam waktu bersamaan, Chu Xiu menggoda Feng Yao. Ia mendekat, menepuk lembut bahunya seolah membantu memijat, lalu berbicara dengan nada menggoda, mengatakan bahwa sang Holy Doctor adalah orang terkuat di antara para Holy Sun muda. Ia lalu berpura-pura khawatir, mengatakan apakah sang gadis akan menyeretnya ke tempat sepi untuk menyerangnya secara diam-diam. Wajah Holy Doctor Feng Yao memerah, dan ia menjawab dengan kesal bahwa Chu Xiu selalu berbicara hal-hal tak masuk akal. Di luar sana, pertandingan terus berlanjut. Ye Hongyu di arena memuji dengan suara lantang bahwa Holy Santaisu memang pantas menyandang gelarnya. Ia terus mendorong para penonton untuk tetap bertaruh, mengatakan bahwa jika ingin menang besar, maka harus berani bertaruh besar.
Siapapun yang kalah di satu tempat disarankan untuk menggandakan taruhannya di ronde berikutnya. Ye Hongyu yang berada di arena tersenyum licik dalam hati. Ia berpikir bahwa waktunya sudah hampir tiba untuk memanen semua hasil taruhan itu. Ia lalu memanggil peserta berikutnya ke atas panggung, seorang pria gemuk bernama Dongdu. Penampilannya tampak aneh dan tidak menarik. Ye Hongyu kemudian menggunakan transmisi suara rahasia untuk berbicara kepada Chu Xiu yang sedang bersantai di dalam ruangan. Ia memberitahu bahwa orang yang sedang dicari Chu Xiu telah datang. Orang ini mempelajari teknik racun, tubuhnya lama terpapar racun hingga wajah dan lehernya dipenuhi bintik hitam beracun. Chu Xiu yang masih menikmati pijatan hanya tersenyum dan menanggapi dengan nada menggoda bahwa orang itu tampaknya sangat cocok menjadi suami Zhen Yaosui. Ye Hongyu menahan tawa dan menjawab bahwa pria itu memang memiliki dendam besar terhadap keluarga Zhen, dan jika ia melakukan hal menjijikan pada Zhen Yaosui seumur hidupnya, itu akan membuat gadis itu merasa lebih tersiksa daripada kehilangan nyawa. Ia kemudian bertanya apakah Chu Xiu puas dengan pengaturan tersebut. Chu Xiu menjawab dengan tenang bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Baginya, selama masih bisa menikmati kenyamanan saat ini, urusan lain tak penting. Mendengar nada acuh tak acuh itu, Ye Hongyu tersenyum paham dan mengakhiri transmisi suara. Di luar tribun, kerumunan penonton kembali ramai membicarakan peserta baru. Banyak yang menertawakan penampilan Dongdu yang jelek, meyakini bahwa pria seburuk itu tak mungkin menang melawan Holy Santaisu. Sebagian lainnya sudah memasang taruhan baru, yakin kemenangan tetap berada di pihak Holy San. Beberapa bahkan membual bahwa mereka sudah memperoleh hampir 50.000 divine stone dari hasil taruhan sebelumnya. Namun tak lama kemudian, Dongdu mengangkat telapak tangannya yang beracun dan melepaskan serangan kuat ke arah boneka yang dikendalikan Chu Xiu. Serangan itu memancarkan energi racun yang luar biasa pekat, membuat penonton terkejut karena kekuatannya ternyata tidak bisa diremehkan. Meskipun begitu, sebagian besar tetap yakin bahwa Holy Santaisu tak mungkin kalah. Namun dalam sekejap, tubuh Dongdu melompat tinggi, lalu menyerang secara bertubi-tubi. Kedua sosok itu kemudian tertutup kabut racun yang menebal di sekitar arena. Racun itu perlahan menggerogoti tubuh boneka hingga kulitnya mulai terkelupas, menampakkan rangka bonekanya. Ketika boneka itu akhirnya hancur sepenuhnya, seluruh penonton terkejut. Mereka baru sadar bahwa sosok yang bertarung selama ini hanyalah boneka yang dikendalikan dari jarak jauh oleh Chu Xiu. Kerumunan langsung riuh, sebagian bingung dan sebagian lagi marah. Mereka bertanya-tanya mengapa Holy Santaisu tidak turun langsung ke arena. Apakah ada alasan tersembunyi di balik semua ini? Siapa sebenarnya yang menang? Apakah Dongdu dianggap menang, atau tetap Chu Xiu? Dan bagaimana dengan semua taruhan yang sudah dipasang? Ye Hongyu memainkan perannya berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Dua gadis bermarga Zhen yang duduk di antara penonton juga terdiam kebingungan melihat adegan itu. Tak lama setelah itu, Chu Xiu yang sebelumnya bersantai melayang keluar dari ruangannya. Ia muncul di atas arena dengan aura yang luar biasa kuat. Penonton langsung bersorak kagum, memuji keagungannya. Ketika Chu Xiu mendarat, tanah hitam di bawah kakinya retak berkeping-keping, menandakan kekuatan luar biasa yang sulit ia kendalikan. Melihat itu, beberapa orang menduga bahwa Chu Xiu sedang berusaha menahan ledakan kekuatannya sendiri setelah melewati tribulasi tubuh suci. Mereka yakin alasan ia menggunakan boneka adalah karena kekuatannya terlalu besar, sehingga ia takut secara tidak sengaja menghancurkan lawan-lawannya. Begitu akting Chu Xiu berakhir, seluruh kerumunan mulai percaya dan bahkan merasa kagum. Mereka berteriak serempak bahwa Holy Santaisu benar-benar mulia, rela menahan diri demi tidak mencelakai orang lain. Seorang penonton berteriak menanyakan bagaimana hasil pertandingan itu akan diputuskan. Chu Xiu dengan tenang menunjuk ke arah Dongdu dan berkata bahwa boneka tadi hanya memiliki 5% dari kekuatannya. Jika Dongdu mampu mengalahkan boneka itu, berarti kekuatannya memang luar biasa. Chu Xiu kemudian melanjutkan bahwa keluarga Zhen pernah membantunya saat ia melewati tribulasi, dan demi membalas kebaikan itu, ia memilih untuk mengalah dalam pertandingan ini. Karena itu, ia menyatakan bahwa pemenangnya adalah Dongdu. Dongdu yang mendengar itu hanya bisa membeku, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia berpikir bahwa Chu Xiu benar-benar ahli berpura-pura. Beberapa gadis yang melihat wajah tampan dan sikap luhur Chu Xiu langsung jatuh hati, memujinya sebagai pria luar biasa yang tahu membedakan antara balas budi dan dendam. Sementara itu, penonton yang bertaruh mulai panik. Mereka tidak peduli soal alasan moral Chu Xiu, yang mereka pikirkan hanyalah uang. Banyak yang berteriak marah karena jika Chu Xiu kalah, mereka akan kehilangan semua taruhan mereka. Di sisi lain, kedua gadis bermarga Zhen mendidih karena amarah.
Zhen Yaosue menggertakkan giginya keras-keras, menyadari bahwa Chu Xiu tidak hanya memanfaatkannya untuk menghasilkan uang, tetapi juga melempar semua kesalahan padanya di akhir. Kakaknya Zhen Yaosue menatap tajam ke arah arena dan berteriak marah, menyebut Chu Xiu benar-benar tak tahu malu dan paling laknat dari semua orang di sana. Pada saat itu, di tengah arena pertarungan, Dong Du yang berwajah buruk rupa, bertubuh bulat dan pendek, menangkupkan kedua tangannya lalu berkata dengan lantang bahwa karena Taisu Holisan telah mengakui kekalahannya, maka menurut aturan, dialah yang menang. Ia lalu menanyakan dengan nada penuh kegirangan, apakah kata-kata yang diucapkan oleh Zhen Yaosue sebelumnya masih berlaku, dan apakah dirinya kini bisa menjadi suaminya. Melihat sosok pendek dan sangat buruk rupa itu berdiri di atas panggung, seluruh penonton yang sebelumnya berisik mendadak terdiam total. Semua mata tertuju pada ruang pribadi milik Zhen Yaosue, menunggu jawaban darinya. Apakah ia akan menepati janji dan menerima pria jelek itu, atau justru mengingkari dan menolak? Mendengar kata-kata Dong Du, Zhen Yaosue langsung marah besar dan menjerit dengan emosi. Ia menuduh Dong Du dan Chu Xiu bersekongkol untuk memperdaya orang lain, dan bertanya dengan nada menghina apakah mereka benar-benar mengira semua orang di sini adalah orang bodoh. Penonton yang memenuhi tribun mulai berbisik-bisik, menunjuk dan membicarakan kejadian itu. Beberapa gadis yang sebelumnya memperhatikan Chu Xiu merasa tindakan yang dilakukan oleh Holisan itu sangat mulia. Demi mengurangi permusuhan antara dirinya dan keluarga Zhen, ia dengan sengaja mengalah, bahkan jika harus ditertawakan orang lain, ia tetap tidak menyesal. Beberapa pria di antara penonton tampak marah besar karena seorang gadis dari keluarga Zhen tidak menepati janjinya. Mereka mengepalkan tangan erat-erat, giginya bergemeletuk karena emosi. Mereka menuduh keluarga Zhen bertindak keterlaluan, sudah mengucapkan janji di depan umum, tetapi tidak menepatinya, bahkan melontarkan kata-kata kasar yang menyakiti Holisan. Suasana penonton semakin riuh. Suara kecaman datang dari segala arah. Wajah Zhen Yaosue semakin pucat di bawah tekanan itu. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, kakak perempuannya, Zhen Yaoyi, akhirnya berdiri dan berbicara menggantikannya. Ia menggenggam tangan adiknya erat-erat, lalu dengan lantang berkata bahwa keluarga Zhen tidak akan menarik kembali kata-kata mereka. Jika Tuan Dong Du benar-benar memiliki niat, ia bisa datang langsung ke keluarga Zhen untuk membicarakan pernikahan. Mendengar kalimat itu keluar dari mulut kakaknya, Zhen Yaosue hanya bisa memanggil "sister" dengan nada putus asa, namun tak berani membantah. Zhen Yaoyi kemudian menekan bahu adiknya, menggeleng pelan, dan berbisik di telinganya bahwa jika mereka terus berada di sini, maka hanya akan mempermalukan diri sendiri. Lebih baik segera kembali dan memikirkan rencana jangka panjang. Dalam mata Zhen Yaoyi berbisik kepada Zhen Yaosue, jika Dong Du berani datang ke keluarga Zhen, maka ia tidak akan dibiarkan pergi hidup-hidup. Zhen Yaosue menggigit bibir, mengangguk dengan berat hati, rasa dendam di dalam matanya semakin tebal, ia membenci dirinya yang belum mampu menyingkirkan Chu Xiu saat itu juga. Sementara itu, Dong Du yang tidak menyadari maksud tersembunyi itu hanya tertawa keras dengan gembira. Ia mengangkat tangannya dan dengan sombong berkata bahwa keputusan sudah dibuat, dan ia pasti akan datang membawa hadiah untuk melamar. Dong Du dengan wajah tersenyum meminta Zhen Yaosue untuk menunggu. Dia ingin membelikan sebuah hadiah mewah sebelum datang ke sana. Di sebuah ruangan di kedutaan besar Taisu, Chu Xiu duduk dengan santai sambil menaruh kakinya di kursi dan meminum teh dengan wajah tenang. Di belakangnya, istri ketiga berdiri memijat bahunya, lalu berkata dengan lembut bahwa Zhen Yaosue pasti sudah sangat membenci Holisan saat ini. Di seberang meja, Feng Yao duduk dengan anggun, memancarkan aura kesucian yang tenang. Chu Xiu hanya tersenyum dingin. Baginya, jika Zhen Yaosue berani berdiri di depannya dan mengucapkan kata balas dendam secara langsung, maka ia akan tewas dengan satu tamparan saja. Pada saat yang sama, Ye Hongyu berlari masuk dengan wajah gembira, berteriak bahwa mereka telah mendapatkan keuntungan besar. Chu Xiu mengangkat alis dan bertanya berapa banyak yang mereka dapatkan. Ye Hongyu dengan bangga mengangkat jempolnya dan menjawab bahwa setelah dikurangi bagian Dong Du, mereka masih mendapat total 60 juta di Fineston. Elder Mo sampai tertegun mendengarnya. Ia tahu jumlah itu luar biasa besar, bahkan bagi seorang Great Saint sekalipun, untuk mengumpulkan di Fineston sebanyak itu butuh waktu lebih dari 1000 tahun. Chu Xiu memuji bahwa efisiensi Ye Hongyu dalam menghasilkan uang benar-benar menakutkan. Ye Hongyu kemudian menjelaskan bahwa orang-orangnya akan segera mengirim di Fineston itu ke tempat mereka. Namun tak lama kemudian, seorang bawahannya masuk dengan wajah pucat, gemetar dan berkata bahwa di Fineston tersebut telah dirampok di tengah jalan. Ye Hongyu dan Chu Xiu saling bertatapan, senyum mereka menghilang seketika.
Ye Hongyu maju dan dengan marah mencengkeram kerah bawahannya, bertanya siapa pelakunya. Sang bawahan menjelaskan bahwa ketika mereka sedang mengangkut Divine Stone, mereka diserang oleh seseorang berjubah hitam. Di kejauhan, ribuan mil dari ibu kota, ledakan besar bergema di langit. Lautan api meluap, pengawal keluarga Ye bernama Ye Ning. Ye Ning berteriak agar orang itu menyerahkan cincin penyimpanannya, dan ia akan membiarkannya hidup. Namun sosok berjubah hitam itu menolak dengan tenang, mengatakan bahwa Ye Ning tak akan mampu menahannya atau menghabisinya. Ye Ning, seorang Great Saint tingkat ketiga, sebenarnya sangat kuat, tetapi tubuhnya sudah tua dan lemah, darah serta energi vitalnya menurun, sehingga ia tidak lagi mampu menembus tingkat berikutnya. Karena itu, ia menjadi pengawal pribadi keluarga Ye. Pertarungan berlanjut. Meskipun kekuatannya lebih besar, serangan-serangan Ye Ning terus ditahan oleh sosok berjubah hitam yang memiliki tubuh fisik sangat kuat. Menyadari dirinya dalam bahaya, sosok itu segera mentransmisikan cincin penyimpanan ke tempat lain. Ye Ning yang marah segera menginjak ruang kosong dan melancarkan teknik rahasia keluarga Ye, tinju reinkarnasi segala makhluk. Satu pukulan itu mengguncang bumi dan merobek ruang hampa ribuan mil di depannya. Namun sosok berjubah hitam telah lebih dulu membakar darah esensinya, menggunakan kekuatan pelarian darah, menciptakan bayangan darah untuk melarikan diri dengan kecepatan melebihi cahaya. Ye Ning hanya bisa menghancurkan kehampaan kosong di depannya tanpa berhasil mengejar. Tak lama kemudian, Elder memuncul dan menyerang dari kejauhan. Satu jari tajamnya menembus bahu sosok berjubah hitam itu, membuatnya menjerit kesakitan sebelum akhirnya kembali melarikan diri dengan teknik pelarian darah. Elder memarah besar karena membiarkan musuh itu lolos. Ye Ning melangkah maju dan berterima kasih kepada Elder Mo atas bantuannya. Elder Mo mengerutkan kening dan berkata bahwa kekuatan pelarian darah musuh terlalu cepat, bahkan dirinya tak mampu mengejarnya. Ye Ning menenangkan diri, menjelaskan bahwa ia telah menandai aura lawan dengan teknik rahasia. Sekalipun orang itu naik ke langit atau bersembunyi di bumi, ia tak akan bisa lolos dari kejarannya. Setelah kembali ke kedutaan besar Taisu, Chu Xiu yang sedang bersantai segera menanyakan apakah orang berjubah hitam itu menggunakan Z Secret Technique Wei. Elder Mo yang masih memijat bahunya mengangguk, mengatakan bahwa teknik yang dipakai sosok itu memiliki kemiripan 80% dengan teknik Holy Sun. Chu Xiu berpikir sejenak. Ia menyadari bahwa orang itu sengaja mentransmisikan cincin penyimpanannya karena tahu dirinya telah ditandai, yang berarti di baliknya ada kekuatan atau pihak lain yang membantunya. Ia menduga bahwa pihak itu adalah keluarga Ouyang dari benua timur. Ia tidak menyangka bahwa sebelum dirinya mencari mereka, justru mereka yang lebih dulu menantang. Elder Mo kemudian bertanya apakah perlu melapor pada Holy Land, karena keluarga Ouyang hanyalah kekuatan kecil yang bisa dihancurkan dengan mudah. Namun Chu Xiu menolak, menjelaskan bahwa hal yang berkaitan dengan Z Secret Technique Wei terlalu sensitif. Ia tidak ingin Holy Land atau keluarga Ye mengetahuinya, sebab kekuatan besar Taisu memiliki banyak orang impulsif yang bisa memancing perhatian pihak lain, termasuk para demon. Ia menegaskan bahwa ia sendiri akan pergi ke benua timur, dan orang lain cukup menyebarkan kabar bahwa dirinya sedang dalam masa pengasingan kultivasi. Elder Mo bersikeras ingin ikut, dan Chu Xiu hanya tertawa, memeluknya sambil setuju. Sambil memeluk istri ketiga, Chu Xiu berpikir ia harus menyingkirkan keluarga Ouyang terlebih dahulu, merebut kembali Z Secret Technique Wei dan Divine Stone mereka. Di luar ibu kota, Chu Xiu dan Elder Mo menyamar sebagai pasangan biasa dan membeli tiket untuk naik kapal terbang raksasa menuju benua timur. Elder Mo yang sedang menyamar sebagai wanita bertubuh menggoda menatap awan di kejauhan dan berkata bahwa perjalanan itu akan memakan waktu 7 hari. Chu Xiu yang menyamar sebagai pria paruh baya berwajah keras menanyakan hasil penyelidikan tentang keluarga Ouyang. Elder Mo menjelaskan bahwa keluarga itu sudah hidup sangat tertutup selama 100 tahun terakhir, tidak pernah mencari musuh, namun tetap tidak bisa diremehkan karena memiliki 2 Small Saint sebagai penjaga, dan kedua leluhur mereka adalah pasangan Dao. Ia menduga salah satu dari mereka tengah berada di ambang terobosan menuju Great Saint, dan itulah alasan mereka nekat merampok Divine Stone. Sambil berjalan di dalam kabin kapal, Elder Mo bertanya rencana apa yang akan dilakukan oleh Chu Xiu. Chu Xiu tersenyum dan menjawab bahwa jika ia tidak bisa bertindak atas nama Holy Land Taisu, maka ia akan bertindak atas nama junior sisternya yang telah tiada. Elder Mo Fei yang sempat tertegun karena mengira ia salah dengar, namun Chu Xiu cepat mengoreksi ucapannya sambil tersenyum. Maksudnya junior brother kedua yang sudah tiada, Xiao Yifeng. Di dalam kamar, Chu Xiu memeluk istri ketiga membuat wajahnya memerah. Dalam hati, Chu Xiu berpikir bahwa entah itu saudara laki-laki maupun perempuan, semua akan ia balaskan dendamnya. Kemudian melakukan sesi cocok tanam bersama istri ketiga. Sementara itu,
Kapal terbang terus melaju di tengah kegiatan yang menguras keringat antara Holisan dan Eldermo itu. Keesokan paginya, mereka berdua berjalan-jalan santai di dek kapal. Mo Feiyan yang tampak ceria memegang sebuah gelang giok berbentuk naga dan phoenix, memujinya karena ukirannya indah dan memiliki pola dao yang bisa memunculkan pelindung saat bahaya datang. Chu Xiu menatapnya sekilas dan berkata bahwa jika ia menyukainya, maka belilah saja, istriku. Namun tepat pada saat itu, seorang gadis kecil berwajah kotor dan berpakaian compang-camping tidak sengaja menabrak Chu Xiu. Dalam benturan itu, gadis kecil itu dengan cepat mencuri kantong uang Chu Xiu, tetapi Chu Xiu segera menyadarinya dan menangkap tangannya. Ia menatapnya dan berkata dengan nada tenang bahwa di usia semuda itu seharusnya belajar, bukan mencuri. Gadis kecil itu ketakutan dan terus meminta maaf dengan suara gemetar. Ia tampak berusia sekitar 10 tahun, tangannya gemetar, matanya membulat dengan air mata menetes. Penampilannya yang lusuh dan tubuh kurusnya membuat siapapun tak tega memarahinya. Chu Xiu menatapnya lama, terkejut karena merasa seolah pernah melihat gadis itu sebelumnya. Gadis kecil itu menunduk ketakutan, kedua tangannya menggenggam ujung pakaiannya, tubuhnya gemetar seolah sudah sering diperlakukan kasar oleh orang lain. Chu Xiu mengusap kepala gadis kecil itu dengan lembut. Ia menenangkan gadis itu agar tidak takut dan berkata bahwa ia tidak akan mencelakainya. Ia lalu menanyakan siapa namanya. Gadis kecil itu dengan gugup menyebutkan bahwa namanya adalah Qin Yi. Mendengar itu, Chu Xiu menghela napas dalam hati. Tidak heran wajah gadis kecil itu terasa familiar, ternyata dia adalah putri dari seorang teman lamanya. Keluarga Qin dulu memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Pada masa ketika dirinya masih lemah, ada satu waktu di mana Chu Xiu dan Liu Hongyi pernah terluka parah akibat serangan orang lain. Saat itu benar-benar masa yang berbahaya. Dalam keadaan dikejar oleh musuh, mereka berdua beruntung bertemu keluarga Qin di tengah pelarian. Kakek dari keluarga itu kebetulan lewat dan menolong mereka, membawa keduanya pulang untuk diobati. Karena itulah dia dan Liu Hongyi berhasil selamat. Keluarga Qin dulunya merupakan keluarga besar di ibu kota. Namun karena menyinggung pihak yang berkuasa, mereka akhirnya hancur dan melarikan diri ke benua timur, hidup menyendiri demi menghindari bencana. Masa ketika Chu Xiu dan Liu Hongyi hidup bersama keluarga itu di pedesaan merupakan kenangan paling hangat bagi mereka berdua. Seolah-olah mereka telah menemukan rumah, dan berharap bisa hidup seperti itu selamanya. Namun musuh akhirnya tetap menemukan tempat persembunyian mereka. Demi melindungi semua orang agar bisa melarikan diri, sang kakek keluarga Qin mengorbankan dirinya dan memancing musuh menjauh. Bertahun-tahun kemudian, Chu Xiu akhirnya berhasil membalaskan dendam keluarga Qin. Baru setelah itu ia mengetahui bahwa putri mereka masih hilang dan tak tahu di mana keberadaannya. Ia sempat mencari dengan susah payah selama bertahun-tahun, namun tidak pernah menemukannya. Tak disangka, setelah ia bereinkarnasi, justru bertemu dengan gadis kecil itu di kapal terbang ini. Melihat gadis kecil di depannya, perasaan Chu Xiu menjadi rumit. Ia kemudian bertanya dengan lembut mengapa gadis kecil itu masih berada di kapal. Mungkin karena merasakan bahwa Chu Xiu tidak bermaksud jahat, Qin Yi perlahan tidak lagi takut seperti sebelumnya. Ia menundukkan kepala dengan hati-hati dan berkata pelan bahwa orang tuanya pergi ke benua timur. Mendengar kakek Huang berkata bahwa kapal ini sering berlayar antara benua timur dan wilayah selatan, ia pun berpikir bahwa mungkin bisa menemukan orang tuanya di sana. Chu Xiu tidak berencana memberitahu gadis itu tentang apa yang terjadi kepada kedua orang tuanya. Hal mengenai orang tuanya sebaiknya tidak diceritakan sekarang. Ia kembali mengusap kepala gadis kecil itu dan berkata bahwa ia boleh mengikutinya. Chu Xiu akan mengajarinya kultivasi, dan setelah memiliki kekuatan sendiri, barulah ia bisa mencari orang tuanya. Ia juga meyakinkan gadis kecil itu bahwa selama dirinya masih hidup, ia tidak akan membiarkannya kelaparan, dan tak seorang pun akan berani menindasnya lagi. Mendengar kata-kata lembut Chu Xiu, tubuh gadis kecil itu bergetar. Ia mengangkat kepalanya, memandangnya dengan rasa haru. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu dengan hati-hati bertanya apakah orang di depannya adalah paman Chu Xiu. Ia lalu melanjutkan bahwa sebelum ayahnya pergi, ia pernah berkata jika suatu hari ada seseorang datang mencarinya tanpa niat jahat, orang itu kemungkinan besar adalah paman Chu atau bibi Hongyi. Chu Xiu memberi isyarat agar gadis itu tidak bersuara keras, lalu menjawab pelan bahwa dirinya memang Chu Xiu. Ayahnya adalah Qin Qianjun, ibunya Chen Muu, dan kakeknya Qin Mo. Mereka semua adalah teman lamanya. Namun ia menekankan bahwa hal ini adalah rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada siapapun, karena jika tersebar, akan membawa bencana baginya. Gadis kecil itu mengangguk tanda mengerti. Setelah itu, Chu Xiu berpesan padanya bahwa setelah turun dari kapal terbang,
Ia harus mengingat bahwa dirinya adalah anak dari Chu Xiu dan Mo Feiyan agar tidak dicurigai. Qin Yi menggenggam tangan Chu Xiu erat-erat, matanya bersinar, dan menjawab bahwa ia mengerti. Tidak lama kemudian, dua orang melihat Chu Xiu dan Mo Feiyan yang tengah membawa Qin Yi pergi. Mereka segera menghadang dan bertanya hendak kemana mereka akan pergi. Tak lama, para rekan orang itu datang dan mengepung Chu Xiu di kaki gunung salju di benua timur. Melihat kelompok yang mengelilinginya, Chu Xiu tersenyum kecil dan mengagumi keberanian mereka. Tidak menyangka bahwa baru saja tiba di benua timur, ia sudah bertemu sekelompok orang goblok yang berani menghalangi jalannya. Qin Yi yang melihat kelompok itu langsung mengenali mereka. Wajahnya sedikit takut, matanya membesar, lalu berkata dengan cemas bahwa merekalah orang-orang jahat yang memaksanya mencuri. Ia memperingatkan Chu Xiu agar berhati-hati. Chu Xiu menenangkan gadis itu agar tidak takut. Salah satu dari mereka, bertubuh kekar, melangkah maju dengan wajah penuh amarah, menantang Chu Xiu dengan kata-kata kasar, menuduhnya berani mengambil orang miliknya dan bertanya apakah ia bosan hidup. Mo Feiyan lalu menggunakan transmisi suara dan bertanya kepada Chu Xiu apakah ia ingin mereka bertindak. Chu Xiu menjawab singkat dan tegas bahwa mereka harus menyelesaikannya dengan cepat. Begitu kata-kata itu terucap, Mo Feiyan langsung melesat maju, mengatakan bahwa merekalah yang lebih dulu menghadang jalan, jadi jangan salahkan dirinya yang tidak sopan. Dalam beberapa detik saja, Mo Feiyan sudah membuat semua orang itu tewas seketika. Darah memercik dan membasahi sebagian jalanan. Setelah itu, Mo Feiyan menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan bekas pertempuran dari sana hingga terlihat bersih. Mereka berdua segera membawa Qin Yi pergi dari tempat itu. Tempat itu tidak boleh mereka tinggali terlalu lama, sehingga Chu Xiu segera memerintahkan untuk bergegas mengikuti dirinya. Dalam sekejap, ketiganya pun menghilang tanpa jejak. Angin berdesir ketika mereka muncul kembali di kota Hongdong, benua timur. Chu Xiu sedikit terkejut. Kota Hongdong, akhirnya ia tiba di sarang keluarga Ouyang. Ia lalu bertanya pada Mo Feiyan siapa murid langsung keluarga Ouyang yang paling berbakat. Mo Feiyan menjawab itu adalah Ouyang Tianche. Chu Xiu menimpali bahwa jika keluarga Ouyang memang memiliki Z Secret Technique maka orang itu pasti sudah mempelajarinya. Ia memerintahkan untuk menangkap orang tersebut dan melakukan pencarian jiwa, namun menekankan agar jangan sampai identitas mereka terbongkar. Mo Feiyan mengerti dan langsung mengerjakan apa yang telah diperintahkan. Beberapa saat setelah itu, Chu Xiu mengamati kediaman keluarga Ouyang dengan seksama sambil menunggu istri ketiga. Ia mengagumi tingkat penjagaan yang luar biasa ketat di sekitar tempat itu. Tak lama kemudian, Mo Feiyan kembali dengan laporan bahwa ia telah berhasil menangkap Ouyang Tianche. Chu Xiu memujinya atas kerja kerasnya. Saat itu, Ouyang Tianche dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mo Feiyan melapor bahwa Ouyang Tianche memang telah mempelajari Z Secret Technique, namun baru menguasainya sekitar 1/10 bagian saja. Chu Xiu pun menganalisis bahwa jika seorang murid langsung yang begitu disayangi saja hanya memiliki bagian kecil, maka naskah lengkap teknik tersebut pasti ada di tangan dua leluhur tertua keluarga Ouyang. Mo Feiyan menawarkan diri untuk menculik kedua leluhur tua itu, namun Chu Xiu menggeleng. Ia menjelaskan bahwa pihak lawan sudah menyentuh ambang kekuatan Great Saint, dan menangkap mereka begitu saja bukan perkara mudah. Tindakan semacam itu akan menimbulkan kegaduhan besar dan menarik perhatian banyak kekuatan lain, yang justru akan merugikan mereka. Selain itu, meskipun berhasil menangkap, saat pencarian jiwa dilakukan, mereka bisa saja meledakkan jiwa ilahi mereka sendiri. Jika sampai terjadi, apakah mereka akan mampu menahan ledakan kekuatan selevel Great Saint? Mendengar itu, Mo Feiyan mengerutkan kening, merasa memang sulit dilakukan, lalu bertanya apakah Chu Xiu memiliki rencana lain. Chu Xiu menyentuh dagunya, matanya berkilat tajam. Ia memerintahkan Mo Feiyan untuk menjaga Ouyang Tianche agar tidak kabur. Ia sendiri akan berubah menjadi Ouyang Tianche untuk menyusup ke dalam keluarga Ouyang dan mendekati leluhur tua mereka. Setelah berkata begitu, ia menampilkan senyum tipis yang penuh dengan aura licik. Chu Xiu pun meniru penampilan Ouyang Tianche. Bukan hanya mirip, melainkan benar-benar identik tanpa perbedaan sedikit pun. Namun ia tidak langsung menyusup malam itu. Sebagai bagian dari penyamaran, ia meniru kebiasaan Ouyang Tianche yang suka berkeluyuran malam-malam, mengunjungi rumah hiburan untuk mendengarkan lagu, baru kemudian perlahan kembali ke kediaman keluarga Ouyang. Gerbang besar keluarga Ouyang berdiri megah, auranya kuat dan agung, tidak kalah dari sekte besar manapun. Para penjaga di depan gerbang segera menundukkan kepala dalam-dalam dan memberi salam penuh hormat kepada Tuan Muda Ouyang Tianche. Chu Xiu menjaga sikapnya yang dingin,
sama sekali tidak menggubris mereka, langsung melangkah masuk. Ia berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba di halaman pribadi Ouyang Tianche. Di sana, seorang wanita berpenampilan cantik sedang duduk di kursi batu, tengah menyulam bunga. Ketika melihat suaminya kembali, wanita bernama Xuan Rong itu segera berdiri dan memberi salam. Ia berkata bahwa tadi ayahnya datang dan menyuruhnya menunggu hingga suaminya pulang, lalu segera pergi ke aula leluhur karena sang leluhur ingin menemuinya. Di mata Xuan Rong, tampak seberkas kilat emosi yang rumit dan sulit dijelaskan. Chu Xiu yang menyamar merasa heran dengan ekspresi itu. Ia bertanya-tanya dalam hati mengapa wanita itu menatapnya dengan cara seperti itu. Xuan Rong kemudian bertanya pelan apakah malam ini ia akan pulang atau tidak. Mendengar pertanyaan itu, Chu Xiu semakin curiga. Ia menduga bahwa Ouyang Tianche yang asli sering tidak pulang di malam hari, meninggalkan istrinya sendirian di kamar yang dingin dengan satu bantal kosong. Chu Xiu kemudian berbalik dan menjawab dengan nada dingin bahwa ia akan pulang jika suasana hatinya sedang baik. Tak lama kemudian, Chu Xiu tiba di tempat kediaman leluhur keluarga Ouyang. Ia sedikit terkejut karena belum sempat mencari sang leluhur, namun justru dirinya yang dipanggil terlebih dahulu. Ia segera menekan dan menyembunyikan aura holisan miliknya agar tidak terlihat oleh leluhur tersebut. Saat membuka pintu dan melangkah masuk, ia mendapati ruangan itu sangat istimewa, penuh barang bernilai tinggi yang membuatnya kagum. Namun yang membuatnya lebih terkejut lagi, di dalam ruangan itu bukanlah seorang wanita tua seperti yang dibayangkannya, melainkan seorang gadis muda berparas amat cantik, dengan aura jiwa yang besar dan kuat. Chu Xiu, yang masih menyamar sebagai Ouyang Tianche, mendekat perlahan. Dalam benaknya, ia sempat mengira bahwa leluhur keluarga Ouyang adalah perempuan tua yang penuh keriput. Namun setelah melihat langsung, yang muncul di hadapannya justru seorang gadis dengan kecantikan memukau dan tubuh menggoda. Chu Xiu lalu dengan penasaran bertanya apakah sang leluhur memanggilnya untuk sesuatu. Leluhur yang berwujud gadis cantik itu menampilkan senyum menggoda dan mengatakan bahwa sudah sebulan berlalu dan ia merindukannya. Ia kemudian merapatkan tubuhnya pada Chu Xiu dan sekali mengelus pria muda itu dengan tangan, ia ingin memanjakannya saat kakeknya tidak berada di sana. Mendengar itu, Chu Xiu tersenyum dalam hati dan berpikir bahwa hal itu memang layak dinantikan. Tidak heran mengapa Ouyang Tianche sering tidak kembali ke kamarnya di malam hari sehingga meninggalkan istrinya sendirian di ranjang kosong. Chu Xiu kemudian berakting, menatap lurus ke mata leluhur itu. Tangannya yang nakal bergerak sendiri tanpa disadari. Mengikuti penampilan tuan muda Ouyang Tianche, nada suaranya datar saat menanyakan kapan leluhur itu akan mengajarinya keseluruhan Ze Secret Technique kepadanya, sebab ia sudah menguasai bagian sebelumnya dengan baik. Leluhur itu tampak menyukai sikap dinginnya dan menjawab dengan mesra bahwa Chu Xiu tak perlu tergesa-gesa karena kultivasinya masih terlalu rendah. Menguasai sebagian saja sudah cukup. Wajah leluhur itu memerah tidak wajar. Lalu ia merangkul leher Chu Xiu dan memintanya cepat tegang karena ia tak sabar. Chu itu pura-pura tersenyum sambil mengerutkan dahi dan berkata bahwa setiap kali bercocok tanam dengan leluhur, tubuhnya selalu tersedot habis, sehingga jika memiliki Ze Secret Technique secara lengkap, ia bisa lebih ganas bercocok tanam. Tanpa diduga, leluhur itu mengeluarkan rantai tebal dan panjang, menyeringai dingin sambil mengoloknya karena dianggap anak nakal. Ia kemudian mengikatkan rantai itu pada Chu Xiu dengan mengatakan bahwa itu adalah alat yang baru saja disempurnakannya. Dengan memakainya, kultivasi seseorang akan sementara menghilang sehingga orang itu tidak berbeda dari manusia biasa. Sebuah pengalaman yang sangat baru dan menggetarkan. Ia lalu merapatkan diri pada Chu Xiu, memerintahkan agar ia patuh dan membiarkan leluhur itu menciumnya karena ia hendak masuk ke masa sunyi untuk menembus tingkat berikutnya. Chu Xiu merasakan bulu kuduknya berdiri, keringat dingin muncul, dan giginya mengatup erat. Sebelumnya dialah yang biasanya mengambil inisiatif untuk menggoda, kali ini semuanya terbalik. Jika ia tidak bertindak, kultivasinya bisa disegel olehnya dan ia mungkin akan terperangkap dalam kendali sang leluhur. Secara naluriah, Chu Xiu mengeluarkan 3 botol ramuan khusus bernama 3 bunga pengumpul puncak. Ia lalu menekan botol-botol itu keras ke wajah leluhur tersebut. Warna merah menutupi mata leluhur sehingga ia tak bisa melihat apa-apa. Chu Xiu melihat sekilas wajah asli leluhur itu yang keriput dan merasa lega karena tidak jatuh ke dalam perangkapnya. Dengan satu tangan menutup wajahnya, leluhur itu marah dan menuduh bahwa pemuda itu bukanlah Ouyang Tianche yang sebenarnya, lalu menanyakan siapa sesungguhnya lelaki itu. Tanpa diketahui sejak kapan, Chu Xiu itu sudah melepaskan rantai itu dengan lihai dan, dengan sikap tenang, menyebut dirinya Sunny Bai. Leluhur itu masih kesakitan dan marah, lalu mengumpat karena merasa tertipu. Chu Xiu kemudian menyebarkan kedua tangannya seolah dipaksa dan mengatakan bahwa pada awalnya ia tidak berniat bertindak, tetapi leluhur itu terlalu menjijikan.
Leluhur itu menyadari tujuan pria di hadapannya, ingin merebut The Secret Technique dan menuntut untuk mengetahui siapa ia dan bagaimana ia mengetahui rahasia itu. Chu Xiu menyeringai, berpikir untuk menggunakan nama Xiao Yifeng sekali lagi. Kemudian dengan penyamaran sebagai Ouyang Tianche mengejek sang leluhur dengan menyebutkan keluarga Xiao. Sang leluhur sangat terkejut dan menuduh pria itu adalah sisa-sisa keluarga Xiao, anak dari Xiao Tianhong yaitu Xiao Yifeng. Ia menyatakan bahwa membiarkan rumput tumbuh kembali setelah dipotong akan menjadi bencana. Chu Xiu menanggapi bahwa pada masa lalu keluarga leluhur mengetahui bahwa keluarga Xiao memiliki teknik rahasia, lalu bertindak untuk memusnahkan keluarga itu, dan bertanya apakah mereka pernah mengira akan ada hari seperti sekarang. Leluhur itu tetap bersikap sombong dan menegaskan bahwa keluarga Xiao pantas mendapatkan kehancuran karena memiliki sesuatu yang tidak sesuai dengan kekuatan mereka. Ia menyebutnya sebagai sebuah dosa. Mendengar perkataan itu, Chu Xiu menyadari bahwa wanita gila itu tak bisa ditolong. Ia lalu mengendalikan beberapa rantai menggunakan sihirnya, dan tak lama kemudian sang leluhur yang berwujud gadis cantik itu terikat rapat. Dengan marah ia menjerit bahwa sisa keluarga Xiao tidak akan berakhir dengan baik, bahwa suaminya adalah seorang Great Saint dan bahwa pria itu akan tewas dengan tubuh yang hancur ketika sang suami kembali. Chu Xiu tersenyum tipis lalu menanyakan apakah dia membicarakan tentang anjing tua yang mencuri Divine Stone keluarga Ye, yakin bahwa orang itu juga akan tewas. Mendengar hal itu, wajah leluhur itu tegang dan senyumnya mengeras. Meskipun tubuhnya terikat oleh rantai-rantai itu dan terbaring tergeletak di lantai, Chu Xiu tetap menatapnya dingin saat ia meneriakkan pertanyaan tentang bagaimana Chu Xiu mengetahui hal itu dan siapa sebenarnya lelaki di hadapannya. Chu Xiu duduk, mengusap dagunya dengan wujudnya yang masih tampak muda dan tampan, lalu melemparkan pertanyaan yang dingin agar ia menyerahkan teknik rahasia itu. Leluhur itu memberontak hebat, tetapi Chu Xiu maju dan mengangkat tangan kanannya. Ujung jarinya menyala oleh api suci keemasan yang tidak wajar. Melihat gerakan itu, sang leluhur ketakutan dan menjerit menanyakan apa yang ingin dilakukan Chu Xiu. Ia berjuang sekuat tenaga, namun Chu Xiu tetap tersenyum dingin dan berkata bahwa jika ia tidak menyerahkan teknik penyimpanan secara sukarela, maka ia akan dicari lewat pencarian jiwa. Chu Xiu sedikit menyipitkan mata. Rasa ilahinya seperti pisau tanpa ampun ketika ia menaikkan jarinya. Api suci keemasan menyala dan menikam ke platform ilahinya sambil memanfaatkan formasi untuk menjebak dan mengunci jiwa ilahi leluhur itu. Ia menggunakan anomali, Raja Abadi Turun 9 Langit, untuk menekan jiwa ilahinya sehingga sang leluhur tak bisa meledakkan dirinya sendiri. Jiwa wanita tua itu menjerit sengsara. Di antara alisnya, kulitnya retak dan darah segar menyembur keluar ketika Chu Xiu mulai mengorek memorinya. Rasa sakit yang menusuk membuat wajah leluhur itu makin emosi. Ia bersumpah bahwa suaminya akan membalasnya. Namun Chu Xiu tanpa emosi terus membolak-balik memori memiliknya. Tiba-tiba matanya berbinar, dan kebahagiaan memenuhi wajahnya karena ia menemukan apa yang dicari. Api suci keemasan menyebar ke seluruh tubuh leluhur itu. Chu Xiu ingin mengekstrak rahasia kedirian palsu dari jiwa ilahinya. Sakit luar biasa membuat wanita itu terus berusaha, sementara nyala api suci makin kuat. Waktu berlalu. Setelah setengah jam, seberkas cahaya terlepas dari jiwa ilahinya. Itulah The Secret Technique. Dengan teknik tersebut, peluang bertahan hidupnya saat menghadapi Tai Chi Ancient Star akan meningkat pesat. Chu Xiu tersenyum lebar dan berkata bahwa sebelum menggunakan itu ia harus mencapai paling tidak alam kekuatan ilahi. Bila bisa menembus hingga tingkat Lesser Saint, maka lebih baik lagi. Ia mengelus dagunya lalu menanyakan kepada leluhur itu di mana Divine Stone yang dicuri dari keluarga Ye disimpan. Wanita itu hanya tersenyum jahat dan menolak memberitahu. Senyum Chu Xiu kian melebar. Sebuah botol muncul di tangannya. Ia mencabut sumbunya dan menuangkan cairan biru ke mulut sang leluhur, menyatakan bahwa ia ingin melihat siapa yang lebih kuat, mulutnya atau racun di tangannya. Beberapa saat kemudian, dalam ruangan terdengar tawa gila leluhur itu. Ia menanyakan apa yang telah dilakukan padanya, lalu Chu Xiu menyebut nama ramuan itu, serbuk kebahagiaan Yin Yang. Ramuan itu akan secara bertahap melunturkan kultivasi bahkan bila seseorang punya kultivasi tinggi, hingga akhirnya lenyap. Leluhur itu menderita dan meraung. Setelah sekitar 3/4 jam, hampir gila karena siksaan, ia akhirnya menyerah. Ia memohon agar diberikan penawar dan kemudian mengungkapkan rahasia yang diminta. Berdasarkan informasi itu, Chu Xiu menekan sebuah mekanisme di dekat tempat tidur dan sebuah kompartemen rahasia terbuka sendiri. Ia bertanya apakah di sanalah Divine Stone itu disimpan. Sang leluhur, kepala masih pusing, menjawab bahwa benar semua Divine Stone yang dicari berada di sana. Chu Xiu lalu memeriksa dan menghitung, tetapi mendapati sejumlah Divine Stone ilahi hilang. Menurut kata-kata sebelumnya, seharusnya ada hingga 60 juta Divine Stone,
namun kini hanya lebih dari 40 juta yang tersisa. Di manakah sisanya? Sang leluhur mengumpulkan sisa tenaganya dan menjawab bahwa sisanya dipakai untuk membeli ramuan mahal agar ia bisa menembus tingkat berikutnya. Mendengar itu, Chu Xiu marah. Ia mengepalkan tangan dan memarahi wanita itu tanpa ampun karena menggunakan hasil rampokan untuk membeli ramuan demi dirinya sendiri, mengatakan bahwa ia pantas menerima hukuman. Leluhur itu, seluruh tubuh berkeringat dan meraung, mencoba membujuk dengan kata-kata agar Chu Xiu menolongnya mengeluarkan racun, bahwa ia bisa mengganti Divine Stone yang hilang. Tanpa ragu sedikit pun, Chu Xiu memukul wajahnya. Ia menghardik dan menyuruh leluhur itu menjauh darinya. Jangan meminta hal semacam itu lagi. Ia lalu berpaling dan meninggalkan ruangan sambil mengisyaratkan bahwa leluhur itu harus mencari solusi sendiri. Ia akan pergi dulu dan akan kembali malam itu untuk pertunjukan yang menarik. Di pagi hari, Chu Xiu bertemu dengan Ouyang Ye, kepala keluarga Ouyang, yang menunggu di luar. Melihat Chu Xiu melangkah keluar, sang kepala keluarga menanyakan apakah leluhur mengatakan kapan ia akan menembus tingkat selanjutnya. Chu Xiu menjawab tenang bahwa malam itu akan diadakan jamuan keluarga karena leluhur ingin bertemu keluarga sebelum masuk ke masa sepi untuk menembus ke tingkat YG lebih tinggi. Ouyang Ye bergembira dan segera hendak mengabarkan kabar baik itu. Keluarga Ouyang akan memperoleh seorang lagi sebagai Great Saint. Sebagai kepala keluarga, ia sangat girang. Wajahnya seperti petani yang panennya melimpah. Chu Xiu mengamati kegembiraan itu dengan senyum tipis, menantikan malam ketika seluruh keluarga berkumpul agar ia bisa menangkap semuanya sekaligus. Waktu berlalu cepat. Anak cucu keluarga Ouyang yang tersebar di benua timur kembali dan suasana menjadi sangat meriah. Chu Xiu menunggu dengan sebuah botol kecil di tangan sambil bergumam bahwa hampir semua orang sudah tiba. Ia bersandar pada jendela sambil melihat ke bawah pemandangan yang riuh itu, memainkan botol kecil di tangannya. Ia memberi instruksi kepada istri ketiga bahwa bila terjadi sesuatu malam itu, ia akan menghancurkan cawannya sebagai sinyal. Mo Feiyan mengangguk mengingatkan Holisan agar berhati-hati dalam segala hal. Ribuan orang berkumpul di tempat itu. Beberapa gadis dengan jiwa besar terus menari, membuat suasana meriah seperti festival. Generasi muda dari keluarga itu duduk mengelilingi area, saling berbincang santai. Salah satu dari mereka bertanya kepada Chu Xiu yang sedang menyamar sambil tersenyum, mengatakan bahwa ia mendengar kabar sang leluhur baru-baru ini memperoleh banyak sumber daya. Ia bertanya apakah hal itu benar. Chu Xiu menjawab dengan santai bahwa hal itu perkara kecil, dan nanti ia akan menemui sang leluhur agar semua bisa mendapat bagian. Mendengar itu, saudara ke-13 menjadi gembira dan memuji kemurahan hati Chu Xiu. Ia kemudian mengajak semua orang mengangkat cangkir mereka untuk memberi hormat kepada Chu Xiu. Beberapa di antara mereka bersorak, menyerukan bahwa malam ini brother Chu Xiu adalah bintang utama. Beberapa saat kemudian, saudara ke-13 yang tidak sabar kemudian bertanya mengapa leluhur belum juga keluar, lalu menyarankan agar Chu Xiu menjemputnya. Chu Xiu tersenyum tenang dan mengiyakan. Tak lama kemudian, Chu Xiu benar-benar kembali sambil menyeret seorang wanita tua. Ia berteriak bahwa leluhur mereka telah datang. Semua orang terkejut dan berdiri serentak. Mereka memanggil sang leluhur dengan suara keras, tetapi pemandangan yang terlihat membuat mereka sulit melupakannya seumur hidup. Sosok yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan dan sangat kuat kini tampak pucat pasi, matanya kosong, dan tubuhnya diseret seperti seekor anjing. Orang yang memperlakukannya seperti itu adalah Ouyang Tianche, yang justru tersenyum cerah, senyumnya seterang matahari. Seseorang berteriak marah, memintanya segera melepaskan sang leluhur, sementara yang lain menuduhnya tidak sopan dan menantang otoritas keluarga. Mereka mengingatkan bahwa sang leluhur telah memperlakukan Tianche dengan baik, tetapi kini ia justru membalas kebaikan itu dengan pengkhianatan. Mendengar itu, puluhan orang tak bisa menahan diri lagi. Mereka mencabut senjata dan melancarkan serangan, berniat menghabisi Tianche. Namun Chu Xiu hanya menatap tenang. Ia merogoh ke dalam dadanya, mengeluarkan sebuah kendi besar, lalu melemparkannya ke tengah ruangan. Kendi porselen itu pecah, mengeluarkan cairan ungu yang langsung menyebar di udara. Salah satu dari mereka mengenali hal itu dan berteriak bahwa cairan tersebut adalah racun. Namun semuanya sudah terlambat. Dalam waktu singkat, mata mereka memerah, menatap kosong di bawah cahaya bulan darah. Seolah kehilangan kendali, mereka berdiri kaku di tempat. Chu Xiu menggunakan kekuatannya, mengendalikan sihirnya, sambil berpikir dingin agar mereka saling membinasakan. Tak lama kemudian, orang pertama menghunus senjata dan menyerang ayah kandungnya sendiri. Orang kedua menyingkirkan saudara-saudaranya, menjadi awal dari pembantaian besar-besaran. Dalam sekejap,
ribuan orang saling menyerang tanpa ampun. Wanita tua yang masih tergenggam di tangannya gemetar hebat saat menyaksikan semuanya. Tubuhnya lemah, napasnya tersengal, dan matanya dipenuhi rasa takut. Ia telah diracuni oleh Chu Xiu, kekuatannya disegel, hingga hanya bisa mengeluarkan suara serak lirih, menyaksikan dengan tak berdaya bagaimana keluarganya saling menghancurkan dan darah segar membasahi seluruh lantai. Chu Xiu bertanya dengan tenang, menanyakan apakah pertunjukan itu menghibur. Chu Xiu mengatakan bahwa semua orang bisa hidup lebih lama. Sayang sekali, wanita tua itu mencuri Divine Stone miliknya. Jadi ini semua adalah salahnya. Tiba-tiba sebuah panah melesat. Chu Xiu dengan sigap mengangkat wanita tua itu, menempatkannya di depannya. Darah segar muncrat ketika panah itu menembus tubuh wanita tua tersebut. Chu Xiu perlahan menarik panah itu keluar, semburan darah baru lagi menodai lantai. Ia mengatakan bahwa tempat itu terlalu berbahaya dan ia berniat menjelajahi gudang harta keluarga mereka. Ia menanyakan apakah ada keberatan, tidak ada jawaban berarti persetujuan menurutnya. Senyum tipis terukir di bibir Chu Xiu, namun ia berujar bahwa ia tidak akan membawa nenek tua ke sana karena pertunjukan ini belum selesai. Dia adalah tamu kehormatan yang tidak boleh absen, dan ia menawarkan kursi VIP untuk mereka. Chu Xiu kemudian mengambil sebuah tali dan menggantung wanita tua itu di langit-langit, membalikan wajahnya sehingga menghadap pemandangan pembantaian. Ia lalu berjalan santai meninggalkan tempat itu. Suaranya yang pelan terdengar dari kejauhan, meyakinkan bahwa kelak ia akan menurunkan wanita itu untuk bertemu anak dan cucunya. Pembantaian di halaman terus berlanjut, wanita tua yang digantung tinggi menyaksikan semuanya dengan mata penuh putus asa, bertanya-tanya mengapa keluarganya membuat marah orang gila ini. Chu Xiu berjalan santai keluar dari tempat tersebut, melewati koridor. Pada saat itu, istri Tian Chai Xuan Rong melangkah maju dan menanyakan apakah ia berniat memasuki gudang harta. Chu Xiu menanggapi dingin bahwa Xuan Rong pasti tahu bahwa ia bukan suaminya. Xuan Rong menjawab terus terang bahwa tiruannya benar-benar mirip. Kemarin ia melihat bahwa meskipun mata tiruan itu dingin dan arogan, tetapi suami aslinya sebenarnya penuh keputusasaan, sedangkan di mata Chu Xiu ada rasa dominasi yang penuh kebanggaan. Chu Xiu menyentuh dagunya sambil tersenyum tipis, merenungkan istilah dominasi penuh kebanggaan. Bahkan ia sendiri tak tahu mengapa, dan bertanya mengapa Xuan Rong tidak membongkarnya. Wanita itu tersenyum sedih, berkata bahwa ia tak punya alasan untuk mengungkapkannya karena ia ingin keluarga Ou yang dilenyapkan. Sebenarnya, ia bahkan berniat bekerja sama dengan Chu Xiu, namun Chu Xiu bertindak lebih cepat. Ia menjelaskan alasan Xuan Rong menunggunya di situ. Bagian dari tujuannya adalah untuk mengambil kembali sesuatu dari gudang harta keluarga Ouyang. Jika setelah itu Chu Xiu hendak menyingkirkannya, Xuan Rong akan mengakhiri hidupnya sendiri. Chu Xiu, tanpa berpikir panjang, bertanya apa yang sebenarnya ia inginkan dari gudang penyimpanan. Xuan Rong menjelaskan bahwa ia ingin mengambil jasad adik perempuannya. Ia bertanya apakah Chu Xiu ingin tahu kenapa ada jasad di dalam penyimpanan? Namun Chu Xiu menjawab bahwa ia tidak tertarik mendengar semua itu. Tiba-tiba, Chu Xiu mengangkat tangan kanannya, mengepal, dan aura membunuh yang kuat terpancar. Ia bersiap untuk menyingkirkan Xuan Rong dengan satu pukulan. Wajah Xuan Rong berubah sedikit, sudut matanya bergetar karena berpikir. Ia buru-buru memohon agar Chu Xiu menunggu, karena ia memiliki sebuah rahasia yang pasti akan menarik perhatiannya. Chu Xiu selangkah mendekat. Xuan Rong dengan cemas bertanya apakah Chu Xiu tahu legenda tentang 9 rahasia. Chu Xiu tersenyum dalam hati, Ze Serce Teknikwe sudah dimilikinya. Ia mengakui bahwa wanita itu memang cerdik, namun mengatakan bahwa semakin pintar seseorang, semakin cepat pula ajalnya. Xuan Rong kemudian meraih tangan Chu Xiu dan berkata bahwa keluarga Ouyang memiliki petunjuk tentang Dou Secret Teknikwe. Setelah itu, keduanya pergi bersama menuju ruang harta keluarga Ouyang. Ruang harta itu berukuran tidak terlalu luas. Begitu masuk, Chu Xiu langsung menarik semua harta yang ada di sana ke dalam cincin penyimpanannya sehingga tempat itu menjadi tampak kosong tanpa ada sedikit pun harta yang tersisa. Xuan Rong kemudian perlahan berjalan mendekati sebuah dinding, meraba-raba permukaannya. Chu Xiu pun bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia sedang mencari mekanisme tersembunyi. Xuan Rong mengangguk dan menjelaskan bahwa berdasarkan penyelidikannya, di balik dinding ruang harta itu masih ada sebuah ruang rahasia yang disembunyikan oleh formasi, sehingga orang biasa tidak mungkin menemukan pintu masuknya. Chu Xiu kemudian mengangkat kakinya dan menendang keras sekali. Pintu itu langsung terhempas dan terbuka lebar. Debu serta asap menyebar memenuhi udara, membuat Xuan Rong dan Chu Xiu buru-buru menutup mulut serta hidung mereka. Bau busuk seperti bangkai tikus langsung menyeruak keluar.
Saat mereka menatap ke dalam ruang rahasia itu, keduanya tertegun. Ruang rahasia itu bahkan lebih luas daripada ruang harta sebelumnya. Di dalamnya, terdapat banyak sekali mayat kering yang terkurung dalam sangkar besi. Dari bentuk tubuh dan pakaian mereka, tampak jelas bahwa semuanya adalah perempuan. Tubuh Suan Rong bergetar hebat, air matanya menetes di sela-sela jari yang menutupi wajahnya. Dengan suara bergetar, ia berbisik dalam kesedihan bahwa dirinya datang terlambat dan baru sekarang bisa menjemput adik perempuannya. Chu Xiu merasakan bahwa metode ini terasa sangat familiar. Ia segera menyadari bahwa teknik yang digunakan adalah Blood Demon Heaven Transformation Technique Wei, teknik rahasia milik garis keturunan Blood Demon. Tak heran dua orang tua keluarga Ouyang itu bisa menembus ke ranah Great Saint. Suan Rong yang kebingungan lalu bertanya apakah Chu Xiu mengenal teknik jahat itu. Chu Xiu menjelaskan bahwa Blood Demon Heaven Transformation Technique Wei adalah teknik rahasia tanpa tanding dari garis keturunan Blood Demon. Teknik tersebut menggunakan darah gadis suci untuk mencuci darah lama dalam tubuh, memperlambat penuaan, meningkatkan bakat kultivasi, serta mempercepat proses pencerahan. Namun Chu Xiu merasa pusing memikirkan bagaimana keluarga Ouyang bisa berhubungan dengan teknik seperti ini. Ia ingat bahwa teknik tersebut hanya bisa diajarkan langsung oleh garis keturunan Blood Demon, bahkan seseorang harus meminum darah mereka untuk dapat menguasainya. Setelah berpikir sejenak, Chu Xiu berbalik dan menyuruh Suan Rong pergi mencari jasad adik perempuannya. Melihat Chu Xiu yang tampak terburu-buru, gadis itu menjadi semakin penasaran. Chu Xiu kemudian menjelaskan bahwa keluarga Ouyang telah lama diam-diam bersekongkol dengan ras demon, sehingga tempat ini sangat berbahaya. Mereka harus segera menemukan petunjuk terkait rahasia pertarungan itu dan secepatnya meninggalkan kota Hongdong. Setelah itu, Chu Xiu meninggalkan ruang harta keluarga Ouyang dan langsung menuju kediaman Ouyang Chei untuk mencari petunjuk tentang rahasia pertarungan. Karena keluarga Ouyang telah bersekongkol dengan ras demon, ia tahu bahwa jika bertemu dengan seorang Great Saint dari garis keturunan Blood Demon, keadaannya akan menjadi sangat berbahaya. Pada saat yang sama, Mo Feiyan juga tiba di tempat itu. Ia melapor dengan sopan bahwa mayat anggota keluarga Ouyang telah diurus dan bertanya apakah Chu Xiu tidak terluka. Sambil memeriksa rak buku, Chu Xiu menjawab dengan tenang bahwa dirinya baik-baik saja dan sedang mencari sesuatu. Ia berkata bahwa mereka akan segera pergi setelah menemukan apa yang ia cari, karena ia menduga keluarga Ouyang memang telah bekerja sama dengan garis keturunan Blood Demon. Mendengar hal itu, Mo Feiyan terkejut dan mengumpat pelan bahwa keluarga Ouyang sungguh berani. Chu Xiu menjelaskan bahwa semua itu hanyalah cara mereka untuk mengejar kekuatan, dan mengkhianati ras sendiri bukanlah sesuatu yang mereka pedulikan. Ia terus mencari, namun setelah waktu lama, tak juga menemukan Do Secret Technique Wei yang dimaksud. Ia mulai meragukan apakah Suan Rong mungkin telah menipunya. Mo Feiyan yang melihatnya tanpa frustrasi menjadi khawatir, namun Chu Xiu menenangkan istri ketiga dengan menepuk lembut bagian belakangnya yang bergetar, lalu tersenyum. Ia mengatakan istrinya itu tenang, karena meskipun dirinya sangat mendambakan kekuatan, ia tidak akan kehilangan sisi kemanusiaannya dan menghabisi orang hanya demi memperkuat kultivasi. Ia juga menambahkan bahwa dibandingkan ras lain, ia tetap lebih menyukai ras manusia karena penampilannya. Wajah Mo Feiyan pun memerah, sedikit menunduk sambil mengangguk halus. Ia merasa lega, dalam hatinya berpikir bahwa Chu Xiu bukanlah orang jahat. Jika dia sekejam keluarga Ouyang, tentu itu akan menjadi hal yang menakutkan. Namun ketika suasana mulai tenang, tangan Chu Xiu yang nakal tampak terus bergerak tanpa henti. Tepat pada saat itu, tanpa sengaja Chu Xiu menemukan sesuatu. Kakinya tanpa sengaja menginjak sebuah mekanisme tersembunyi. Mungkin karena Chu Xiu kini telah menjadi holisan dari Taisu dan membawa keberuntungan darah garis manusia, keberuntungannya pun sangat luar biasa. Tiba-tiba sebuah peti muncul dari dalam lantai. Ia baru sadar alasan mengapa tak menemukan Do Secret Technique Wei tadi, rupanya ada mekanisme yang menyembunyikannya. Peti itu dibuka, dan di dalamnya terdapat sepotong giok berbentuk liontin berukuran selebar 3 jari dan sepanjang 1 jari. Bagian belakangnya transparan tanpa pola, sementara bagian depan diukir dengan gambar gunung megah. Ia lalu menoleh kepada Mo Feiyan dan berkata bahwa mereka akan segera meninggalkan kota Hongdong. Tak lama setelah itu, di langit di atas kediaman keluarga Ouyang, ruang hampa tiba-tiba bergetar. Dua sosok, satu tinggi dan satu pendek, melangkah keluar dari kekosongan. Orang yang di belakang berbicara lebih dulu, mengatakan bahwa mereka tampaknya terlambat 1 langkah. Orang tua di depan, Ouyang Miao, suami dari wanita tua keluarga Ouyang, meraup marah, menanyakan siapa yang telah menghancurkan keluarganya. Raungan itu menggema sejauh 10.000 mil, membuat ruang bergetar dan seluruh kota Hangdong terguncang.
Setelah melampiaskan amarahnya, Ouyang Miao perlahan menenangkan diri. Ia kemudian menyatukan tangan dan berbicara pada Great Saint dari garis Blood Demon bernama Piao Sui, dengan suara parau memohon agar bisa mengundang sosok agung yang mampu memutar waktu kembali. Ia bersumpah bahwa jika tidak bisa mengoyak pelaku menjadi ratusan bagian, ia takkan tenang. Istrinya yang hampir menembus ranah Great Saint telah tewas begitu saja, membuatnya tidak bisa menerima kenyataan itu. Blood Demon Piao Sui hanya menghela napas dan menggeleng pelan. Ia berkata bahwa pelaku sangat cerdik, karena sebelum bertindak, dia telah menyamar menjadi Ouyang Tianche, membuat identitas aslinya sulit dikenali. Selain itu, pelaku juga menggunakan formasi pengurung dan penghancur ruang tingkat 7, yang membuat seluruh ruang menjadi kacau. Namun tiba-tiba Piao Sui berhenti bicara, ekspresinya berubah. Ia menyadari sesuatu dan berkata bahwa jika ruang sampai terganggu, berarti rahasia di antara mereka telah terungkap. Orang itu pasti sudah masuk ke ruang rahasia dan melihat mayat-mayat itu, sehingga mengetahui bahwa keluarga Ouyang memang memiliki hubungan dengan garis keturunan Blood Demon. Mendengar itu, pupil mata Ouyang Miao bergetar. Ia tahu bahwa sejak saat itu, dirinya akan kehilangan hak untuk bergerak bebas di wilayah manusia. Ia akan dianggap sebagai pengkhianat, seekor tikus yang akan diburu dan diserang oleh semua orang. Melihat wajah Ouyang Miao yang goyah, Piao Sui menenangkannya dan mengatakan bahwa mungkin masih ada cara untuk memperbaikinya. Banyak mayat yang telah menghilang, kemungkinan dilemparkan ke dalam kekosongan. Itu berarti lawan mereka setidaknya memiliki kekuatan seorang Great Saint. Sudut bibir Piao Sui perlahan terangkat. Ia berkata bahwa mereka dapat menyelidiki sisa jejak fluktuasi ruang di kota Hongdong. Dengan itu, mungkin mereka bisa menemukan petunjuk dan menangkap kelompok yang bersembunyi itu. Ia kemudian memerintahkan agar semua keluarga besar lainnya diberitahu untuk bertindak bersama. Mereka akan menebarkan jaring besar di seluruh langit dan bumi, untuk melihat apakah pihak itu bisa melarikan diri dari benua timur. Mendengar hal itu, cahaya dingin dan niat menghabisi muncul di mata Ouyang Miao. Ia langsung mengangkat tangannya, merobek ruang, lalu menghilang. Sementara itu, Piao Sui menyentuh dagunya sambil bergumam bahwa pemulihan luka milik Ouyang Miao terasa terlalu cepat, dan sulit untuk tidak mengaitkannya dengan teknik rahasia legendaris yang telah lama diwariskan di kalangan manusia. Ia mulai bertanya-tanya apakah dirinya hanya berhalusinasi. 2 hari kemudian, di benua timur, tepatnya di kota Yinyu, kota besar yang berjarak ratusan ribu mil dari kota Hongdong. Sekelompok orang sedang ramai membicarakan kejadian itu di sebuah kedai teh. Mereka bertanya-tanya apakah sudah dengar bahwa keluarga Ouyang di kota Hongdong dimusnahkan dalam semalam. Berita itu kini sudah sangat heboh. Setengah dari benua timur telah mengetahuinya. Tokoh tua dari keluarga Ouyang murka dan sedang gila-gilaan mencari sang pelaku. Dari jauh terlihat sekelompok orang yang datang. Salah seorang lalu memberi isyarat bahwa rombongan keluarga MU telah tiba. 10 lebih kultivator tingkat Divine Power lewat di sana. Chu Xiu yang duduk di kedai teh memperhatikan pemandangan itu dan bergumam sendiri. Heran mengapa keluarga MU datang ke tempat ini. Setelah rombongan keluargamu berlalu, pembicaraan kembali berlanjut bahwa keluarga MU dan keluarga Ouyang memiliki hubungan keluarga besar. Karena peristiwa besar menimpa keluarga Ouyang, mereka tentu tak bisa tinggal diam dan pasti akan membantu mencari pelakunya. Maka kedatangan mereka tidaklah mengejutkan. Di sebuah penginapan tertentu, Mo Feiyan sedang memakaikan pakaian Qin Yi. Ia menanyakan apakah Qin Yi suka dengan pakaian itu. Qin Yi tersenyum serta menjawab suka, merasa seolah seorang ibu dan anak sedang berbicara. Setelah beberapa hari bersama Mo Feiyan, Qin Yi tak lagi menaruh curiga terhadap sikap lembut Mo Feiyan. Sebaliknya, ia menjadi sangat bergantung padanya. Tepat pada saat itu, Chu Xiu kembali dari luar. Begitu masuk, istri ketiga cemas menanyakan kabar. Chu Xiu membuka topinya lalu menjawab bahwa situasinya sangat rumit. Bukan hanya keluarga Ouyang yang bersekongkol dengan Blood Demon, tetapi keluarga MU, keluarga Qin, keluarga Qi juga terlibat. Di permukaan tampak 3 Great Saint, tetapi berapa banyak yang bersembunyi di balik layar masih belum jelas. Mendengar hal itu, Mo Feiyan mengerutkan kening dan merasa khawatir karena mereka sedang diikuti. Mereka tak bisa menyeberang lewat ruang hampa, dan juga tak mungkin menghubungi Holy Land dari jarak jauh. Mo Feiyan mengusulkan agar ia pergi menjadi umpan agar para pengejar itu tertarik, sementara Chu Xiu dan Qin Yi naik kapal terbang kembali ke wilayah selatan. Chu Xiu, yang menggenggam cangkir teh, berhenti sejenak dan menghela napas panjang. Bertanya apakah Mo Feiyan tahu konsekuensi dari rencana itu. Mo Feiyan mengangguk, menyadari kemungkinan besar ia bisa tewas, namun menegaskan bahwa ia tak akan gegabah mempertaruhkan nyawanya. Ia akan mencari cara melarikan diri ke Taisu Holy Land,
selama ia masuk ke wilayah Holy Land, ia akan aman. Tatapan Chu Xiu menegaskan bahwa Mo Feiyan tampaknya sudah memutuskan untuk mengambil risiko itu. Chu Xiu menepuk lembut kepala istri ketiga, menyebutnya gadis bodoh, lalu mengingatkan bahwa apapun yang terpikirkan olehnya pasti juga terpikirkan oleh orang lain. Bukan hanya Great Saint yang mungkin mengikuti, tetapi setiap kultivator yang menuju Taisu Holy Land kemungkinan besar akan terlacak, sehingga melarikan diri ke arah itu sama saja masuk ke dalam perangkap. Mo Feiyan lalu merasa kesal sambil memegang kepala sendiri. Di sisi lain, Qin Yi duduk tenang memegang cangkir teh kecilnya, menatap keduanya dengan mata besar tanpa sepatah kata pun, sangat patuh. Mo Feiyan, cemas, kembali bertanya tentang opsi mereka. Mereka tidak dapat menghubungi Holy Land, tidak dapat pergi ke Taisu Holy Land meminta bantuan, dan juga tak bisa meninggalkan benua timur. Apakah mereka hanya akan bersembunyi selamanya? Mereka tidak mungkin terus bersembunyi di tempat itu. Chu Xiu tersenyum tipis dan menjawab bahwa mereka tentu tidak akan bersembunyi selamanya. Jika musuh ingin bermain, maka ia pun akan bermain melawan mereka. Ia kemudian membisikkan sesuatu ke telinga istrinya itu, memintanya untuk membeli beberapa bahan. Gadis itu penasaran dan bertanya apakah bahan-bahan itu untuk meracik racun. Chu Xiu mengangguk dingin. Di sebuah kamar rahasia bawah tanah yang diterangi cahaya lilin terang, Ouyang Miao merasa cemas. Sudah 10 hari berlalu namun mereka belum menemukan jejak sedikit pun dari orang-orang itu. Piao Sui seekor Blood Demon, yang mengenakan jubah ungu, duduk di depan meja di seberang Ouyang Miao. Ia menenangkan Ouyang Miao dengan mengatakan agar ia tidak terlalu khawatir. Semua arah ke perbatasan telah dijaga oleh mereka. Jangankan seorang Great Saint, seekor lalat pun tak bisa keluar tanpa sepengetahuan mereka. Selain itu, Piao Sui berkata bahwa bukan berarti mereka tidak mempunyai petunjuk. Dia mempunyai informasi yang dikirim oleh saudara Tang. Piao Sui tampak sangat tenang. Ia menjelaskan bahwa total ada 7 Great Saint yang menjaga 4 perbatasan. Ouyang Miao dan dia berada di posisi tengah yang merespons ke semua tempat. Piao Sui menunjukkan sebuah gambar yang memperlihatkan seorang pria dan seorang wanita yang membawa seorang gadis kecil. Ia berkata bahwa 10 hari lalu, pasangan ini membawa putri kecil mereka dari wilayah selatan dan tiba di wilayah timur dengan kapal terbang. Mereka sempat berkelahi dengan pihak lain di Sueling City. Wanita itu memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Diperkirakan berada di ranah Great Saint. Begitu sosok semacam itu tiba di wilayah timur, keesokan harinya keluarga Ouyang Miao dimusnahkan. Bukankah itu terlalu kebetulan? Ouyang Miao mengernyit, menatap gambar itu dengan tajam. Sudut bibir Piao Sui terangkat sedikit. Ada titik mencurigakan lain, metode wanita itu dalam menyingkirkan anggota Great Saber Gang juga dengan melemparkan mereka ke Void sehingga hancur. Sangat mirip dengan apa yang menimpa keluarga Ouyang. Lawan tiba di wilayah timur pada hari kedua, lalu memusnahkan keluarga Ouyang. Tujuannya terlalu jelas. Jika memang merekalah pelakunya, dan mereka berasal dari wilayah selatan, maka pihak yang pernah ia buat masalah adalah keluarga Ye dan Taisu Holy Land. Piao Sui menyipitkan mata yang berdarah, senyumnya menghilang perlahan dan ekspresinya menjadi serius. Mungkinkah benar Taisu atau keluarga Ye yang bertindak? Jika memang dari dua keluarga itu, maka ini masalah besar. Setelah membandingkan informasi, Piao Sui mengatakan posisi musuh berada di kegelapan sementara mereka berada di terang. Sekarang bukan hanya Ouyang Miao sendirian, tetapi keluarga Tang, keluarga Mu, keluarga Yang, keluarga Qi, dan garis keturunan Blood Demon miliknya juga terhubung. Mungkin semuanya akan terekspos. Jika mereka tidak mampu menyingkirkan lawan, kemungkinan besar keluarga-keluarga itu hanya bisa pergi meninggalkan wilayah manusia dan lari ke wilayah demon. Mendengar hal itu, tubuh Ouyang Miao bergetar. Niat untuk menghabisi di matanya jelas terlihat. Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Blood Demon hanyalah saling memanfaatkan, ia tak pernah berniat mengkhianati ras manusia sepenuhnya. Baginya, orang di luar rasnya punya hati yang berbeda. Ia tetaplah manusia, walaupun seorang Great Saint. Pergi ke wilayah demon hanya akan membuatnya terus diawasi. Paling ia hanya menjadi anjing mereka. Bagaimana bisa ia hidup bebas seperti di wilayah manusia? Itu tak bisa diterima. Ia tak boleh terekspos. Ia harus menghabisi mereka. Dengan mata memerah karena amarah, Ouyang Miao menyatakan bahwa ia tak bisa tinggal diam dan harus pergi mencari ketiga orang itu. Piao Sui mengerling dan tersenyum. Ia tak peduli apakah para manusia itu terekspos atau tidak. Jika mereka tidak terekspos, Piao Sui bisa diam-diam mengumpulkan darah perawan manusia untuk garis keturunan demon mereka. Jika terekspos, bukan dirinya yang harus dikejar dan dibuang. Orang yang kelak diburu dan mungkin terhabisi bukanlah dia.
Menjadi terekspos bisa menyebabkan kekacauan internal di antara ras manusia sendiri, saling curiga dan saling menuduh. Dari situ, kemungkinan akan ada beberapa Great Saint lain yang terpaksa berkhianat dan menjadi anjing bagi garis keturunan Blood Demon. Bagi Piao Sui, hal itu pun tidak buruk. Namun sebelum itu, ia harus memastikan rahasia yang tersembunyi di tubuh Ouyang Miao. Jika benar itu adalah teknik rahasia yang dimaksud, maka ia akan memperoleh kekayaan yang besar. Pada saat itu, ruang di sekitarnya retak. Suara jernih terdengar, memanggil nama Piao Sui dan mempertanyakan apa yang sedang ia rencanakan kali ini. Sosok yang datang adalah Tao Zhen Faces True Lord. Piao Sui menyambutnya dengan sinis, menyebut bahwa Tao Zhen Faces tampak cepat memulihkan diri, bahkan sudah berhasil menciptakan kembali tubuh fisiknya. Tao Zhen Faces menjawab dengan santai bahwa semua itu berkat tindakan Butterfly Empress yang menolongnya. Jika tidak, mungkin butuh 7 atau 8 tahun lagi untuk pulih. Piao Sui menyeringai dan mengejek dengan nada menghina, mengatakan bahwa ia mendengar Tao Zhen Faces hampir kehilangan nyawa setelah terkena ledakan diri seseorang dari Other Shore Realm. Tao Zhen Faces menjawab dengan ketus, mengatakan agar Piao Sui tidak menertawakannya, karena orang yang membuatnya menderita adalah Taisu Holisan, Chu Xiu, orang yang terlalu licik. Jika Piao Sui bertemu dengannya dan sedikit saja lengah, ia pun bisa diperdaya hingga terluka parah. Piao Sui mengangkat bibirnya dengan remeh. Baginya, Chu Xiu saat ini baru berada di Realm Dao Palace. Ia menganggap enteng dan menyombongkan diri bahwa ia bisa menghancurkan banyak orang Realm Dao Palace hanya dengan satu telapak tangan. Namun Tao Zhen Faces True Lord sama sekali tidak malu. Ia hanya mengangkat bahu, lalu menenggak cawan anggur dalam sekali minum. Tapi di dalam hatinya, ia teringat kembali pada pemandangan Chu Xiu yang pernah mengejarnya dengan pedang besar di tangan. Tubuhnya bergetar halus saat kenangan itu muncul, lalu ia berkata pelan, mempersilahkan Piao Sui untuk mencoba sendiri jika berani. Pada saat yang sama, di Lingfeng City wilayah timur, Chu Xiu tiba di alun-alun pusat kota yang paling ramai. Ia berdiri di atas atap bangunan, mengeluarkan sebuah batu besar penyimpan gambar, lalu menyalurkan origin energi ke dalamnya untuk mengaktifkannya. Suaranya menggema luas, terdengar hingga ribuan mil jauhnya. Ia memanggil seluruh kultivator dengan suara lantang, menanyakan apakah mereka mendengar suaranya. Para kultivator di alun-alun segera menoleh, tertarik oleh suara itu. Chu Xiu lalu mengumumkan bahwa benar, keluarga Ouyang memang telah dihabisi, dan yang melakukannya adalah dirinya sendiri. Begitu kata-kata itu terdengar, seluruh alun-alun sontak gempar. Wajah para kultivator dipenuhi keterkejutan, ketidakpercayaan, dan ketakutan. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana mungkin Chu Xiu berani muncul di sini saat keluarga-keluarga besar tengah memburunya. Apakah ia sudah kehilangan akal? Chu Xiu berdiri di atas panggung tinggi, mengangkat batu penyimpan gambar dengan tangan yang bergetar karena emosi. Ia berseru bahwa mungkin para kultivator belum tahu alasan sebenarnya mengapa keluarga Ouyang harus dihabisi. Maka ia akan memberitahu semuanya. Ia menunjuk gambar yang kini terpancar di langit, hatinya terasa sakit, kepalanya berdenyut, dan giginya terkatup rapat oleh amarah. Dalam gambar itu, tampak banyak mayat perempuan yang tubuhnya sudah mengering. Chu Xiu menjelaskan bahwa gambar-gambar tersebut diambil dari ruang rahasia bawah tanah milik keluarga Ouyang. Ia mengungkapkan bahwa keluarga Ouyang telah berkolusi dengan Blood Demon dari ras Demon Barbarian dan mempraktikkan Blood Demon Heaven Transformation Technique Wei. Para gadis muda itu dijadikan bahan kultivasi mereka, benar-benar tragis. Ia menyebut bahwa keluarga Ouyang sangat pantas dihabisi karena berani bersekongkol dengan ras demon dan mengorbankan sesama manusia. Ia berteriak bahwa perbuatan semacam itu membuat manusia dan dewa pun murka. Suaranya bergema di seluruh Lingfeng City. Para kultivator manusia yang mendengarnya menatap layar gambar dengan wajah berubah serius. Bukti-bukti yang terlihat langsung di depan mata mereka membuat sulit bagi siapapun untuk tidak mempercayainya. Kini mereka sadar bahwa keluarga Ouyang tidak dimusnahkan oleh musuh, melainkan karena mereka sendiri telah berkhianat pada ras manusia dengan bekerja sama dengan demon dan menyingkirkan manusia lain. Chu Xiu lalu menyapu pandangannya ke sekeliling dan melanjutkan. Ia mengatakan bahwa alasan ia datang ke Lingfeng City untuk mengumumkan hal ini dan membuka kejahatan keluarga Ouyang adalah karena keluarga Tan juga sama. Mereka pun telah berkolusi dengan Blood Demon dan diam-diam membantai sesama manusia. Ia menegaskan bahwa ia harus berdiri untuk mengungkap dosa mereka, atau hati nuraninya tidak akan tenang. Sampai di titik itu, mata Chu Xiu memerah karena emosi. Seorang kultivator di antara kerumunan berteriak menuntut bukti, tubuhnya bergetar dan wajahnya dipenuhi amarah, jelas masih memiliki hati yang teguh pada kebenaran.
Chu Xiu mendongak dan tertawa dingin. Ia berkata bahwa jika mereka ingin bukti, maka ikutlah bersamanya menyerbu keluarga Tan, dan mereka akan melihatnya sendiri. Para kultivator saling berpandangan, mata mereka berkilat bimbang. Menyerbu keluarga Tan bukanlah sesuatu yang berani mereka bayangkan sebelumnya. Namun tiba-tiba, suara dingin bergema dari kejauhan, mengatakan bahwa nada bicara Chu Xiu terlalu besar karena berani menantang keluarga Tan seperti itu. Seorang gadis melangkah melalui udara dan tiba. Aura seorang Lesser Saint memenuhi sekeliling, menekan segalanya. Suara perbincangan dari puluhan ribu kultivator itu seketika terhenti. Tan Rushuang, seorang Lesser Saint yang mengawal Ling Feng City, menatap dari atas seolah melihat semut. Dengan dingin ia menatap ke arah Chu Xiu dan berkata bahwa Chu Xiu berani sekali. Meski mereka belum berhasil menemukan Chu Xiu, ia justru muncul sendiri. Tiba-tiba, sosok melesat keluar di belakang Tan Rushuang. Itu adalah Mo Feiyan. Ia secepat kilat, tangannya sudah menggenggam leher Tan Rushuang dan dalam sekejap memutar lehernya seperti memegang anak ayam di telapak tangan. Chu Xiu menyilangkan tangan kepada Mo Feiyan sambil berkata dengan keras, "Terima kasih, senior, atas tindakan yang benar." Kerumunan terkejut tiada henti. Apa? Tan Rushuang tewas. Lehernya hancur, begitu mudah. Mereka masih menduga apakah kultivasi senior itu memang seorang Great Saint. Chu Xiu pura-pura batuk sekali, lalu berteriak lantang, Lesser Saint penjaga keluarga Tan telah tewas. Semua ikut menyerbu keluarga Tan bersamaku. Selamatkan gadis-gadis malang dari ras manusia kita. Para kultivator yang diselamatkan pasti akan menganggap mereka sebagai pahlawan dan pasti akan merasa berutang budi. Mereka pun bergerak ke kediaman keluarga Tan. Bunuh, singkirkan, hancurkan. Sekumpulan kultivator di bawah juga menerjang masuk ke keluarga Tan. Para pengawal gerbang keluarga Tan mengangkat senjata sambil berteriak bahwa ini adalah wilayah keluarga Tan dan mereka tak mengizinkan tindakan sembrono. Kedua pihak pun terlibat pertempuran kacau. Chu Xiu terus menambah amarah kerumunan, menuduh keluarga Tan melakukan tindakan kejam berkolusi dengan Blood Demon, menyebut mereka pendosa bagi ras manusia. Perintahnya jelas, masuk dan singkirkan mereka. Selamatkan para gadis kultivator manusia mereka. Para kultivator saling pandang. Di mata banyak dari mereka, nafsu berkilau seperti gelombang pasang. Mereka menerjang ke dalam kediaman keluarga Tan untuk melakukan aksi. Pembantaian pun terjadi. Mereka memang mau membantai semuanya. Chu Xiu di atas mengamati keganasan di bawah dengan wajah tanpa ekspresi. Ia sudah tahu akan seperti ini. Para kultivator telah lama tertindas oleh keluarga Tan. Beri mereka sedikit keyakinan, mereka akan tanpa ragu menerjang. Tak lama kemudian, Mo Feiyan terbang mendekat melapor bahwa ia menemukan ruang rahasia. Kebiasaan jahil Chu Xiu muncul, ia menepuk bukit di belakang dan berkata, "Mari bertindak." Gadis itu, yang wajahnya memerah, menjawab, "Ya, Holy Sun." Chu Xiu terus terbang masuk lalu mengumumkan dengan suara lantang, "Saudara-saudara kultivator, ikutlah denganku. Aku akan menunjukkan wajah sejati keluarga Tan." Kerumunan bereaksi antusias, di antara mereka ada yang benar-benar ingin tahu kebenaran, tetapi mayoritas ingin mencari keuntungan. Lagi pula, di samping Chu Xiu berdiri seorang Great Saint. Dengan serangan terkoordinasi dari kerumunan, sebuah bangunan besar di tengah kediaman keluarga Tan hancur berkeping. Debu dan asap menghilang, dan semua melihat jelas kondisi di dalam. Bau busuk naik ke udara. Mayat menumpuk rapat, jumlahnya bahkan lebih banyak dibanding keluarga Ouyang. Beberapa kultivator, mata mereka merah, langsung mengatupkan gigi. Binatang, apakah mereka masih manusia? Kita harus menghabisi mereka. Semua anggota keluarga itu harus tewas. Singkirkan semuanya. Bahkan beberapa kultivator yang awalnya datang untuk menjarah berubah dingin matanya. Chu Xiu kembali berseru keras bahwa bukan hanya keluarga Tan, keluarga Ouyang, Mu, dan Qi juga sama. Mereka tak layak disebut manusia lagi, telah mengkhianati ras mereka dan kehilangan kemanusiaan. Siapapun boleh menyingkirkan mereka. Seorang kultivator yang setuju menunjuk dan berteriak, "Tuan, kau benar. Keluarga-keluarga binatang itu harus hancur. Kami akan menyingkirkan mereka satu persatu." Tiba-tiba, langit retak. Sebuah tangan raksasa turun membuat kerumunan seketika ngeri dan terpaku. Auranya terlalu kuat terlihat situasinya tampak buruk. Mereka melihat leluhur keluarga Tan telah datang. Sebuah bekas telapak tangan raksasa terlihat di kediaman keluarga Tan,
Leluhur tua mereka berdiri di atas angin dengan wajah seperti kebelet berak. Tanpa basa-basi, dia mengayunkan satu telapak tangan dengan marah dan berteriak lantang. Kalian para pencuri. Aku bersumpah, aku bukan manusia jika tidak menghabisi kalian semua. Kesadaran ilahi dari kultivator alam Great Saint menyebar ke segala arah, dengan cepat melacak jejak ruang yang retak. Wajahnya dipenuhi amarah, hampir kehilangan akal. Para kultivator yang ada di sekitarnya berteriak memohon. Tolong selamatkan kami, cepat lari, senior. Ampuni aku datang hanya untuk membantu keluarga Tan. Sementara itu, Mo Feiyan dan Chu Xiu telah melarikan diri keluar kota Lingfeng. Chu Xiu menoleh ke belakang, menatap ke arah Lingfeng City, sudut bibirnya sedikit terangkat. Leluhur keluarga Tan sudah mengaktifkan formasi pertahanan. Mo Feiyan menatap dengan wajah khawatir. Holisan, tindakan ini terlalu berisiko. Aku khawatir padamu. Chu Xiu menjawab dengan tenang. Tenang saja. Thousand Faces True Lord, seorang Great Saint lapis kelima, pernah juga kuperdaya hingga memuntahkan darah. Leluhur keluarga Tan hanyalah Great Saint lapis ketiga. Mo Feiyan mengangguk. Chu Xiu dengan tangan akal seperti kebiasaannya menepuk sesuatu, dan istrinya hanya bisa tersenyum malu. Terlihat leluhur keluarga Tan murka dan bertanya siapa yang berani melakukan ini pada keluarganya. Dia akan segera memberikan kematian yang menyakitkan kepada mereka. Tak lama kemudian, sebuah ruang hampa di belakang leluhur Tan terbuka dan membuatnya kaget. Dari ruang hampa, menyembur gas beracun berwarna ungu yang segera membuat leluhur keluarga Tan menutupi wajahnya. Chu Xiu di kejauhan tersenyum licik dan berkata bahwa ia telah mencampur begitu banyak macam racun untuk digunakan kepada seorang Great Saint. Dia mengangkat jarinya kemudian membaca mantra untuk membuka formasi tingkat ke-6 dan menjebak leluhur keluarga Tan. Mo Feiyan dengan sigap mengeluarkan jurus Thousand World True Hands, membuat 1000 tangan jatuh dari langit dan menimpa leluhur keluarga Tan. Ledakan dahsyat pun terjadi membuat leluhur itu hancur berkeping-keping tanpa tersisa sedikit pun. Chu Xiu menghampirinya dan memeluknya dari belakang. Dia berkata bahwa istri ketiganya memang luar biasa. Mo Feiyan menjawab bahwa semua ini berkat ajaran bercocok tanam Holisan. Tak lama kemudian Mo Feiyan berkata lagi. Holisan, berita tentang keluarga Tan yang dihabisi ini akan segera menyebar. Keluarga-keluarga lain yang takut terseret pasti tak berani menampakkan diri. Kita sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke wilayah selatan. Chu Xiu mendekat, senyum bejat muncul di wajahnya. Baiklah. Setelah kita kembali, aku akan memberimu hadiah. Di pegunungan Qilian, deretan gunung yang menjulang membentang sejauh puluhan ribu mil. Boom! Ouyang Miao terlempar ke udara, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, terus-menerus memuntahkan darah. Dia berlari terbirit-birit dengan tampilan yang sangat menyedihkan. Piao Sui, kau berani menyergapku. Ruang di depannya retak. Blood Demon Piao Sui bersama Thousand Faces True Lord perlahan melangkah keluar dari celah itu. Aura mereka santai, wajah mereka menunjukkan senyum samar yang dipenuhi hawa demon. Orang tua Ouyang Miao, kata Piao Sui dingin, aku hanya ingin meminjam teknik rahasiamu untuk kulihat sebentar. Kenapa harus melawan? Ouyang Miao berusaha kabur, tapi kedua sosok di belakangnya mengejar sangat cepat. Wajah Ouyang Miao berubah. Teknik rahasia apa? Aku benar-benar tak tahu apa yang kalian maksud. Aku tidak punya teknik rahasia. Namun kedua demon itu segera mendekat dan menangkapnya. Thousand Faces True Lord berkata datar, kau tak bisa lari, menyerahlah. Orang tua itu menatap keras dan menjawab tegas. Sekalipun aku tak bisa lari, aku tak akan membiarkan kalian mendapatkan rahasia itu. Boom! Ledakan besar mengguncang langit. Saat debu menghilang, Ouyang Miao sudah lenyap tanpa jejak. Thousand Faces True Lord terlihat panik sekaligus kesal. Dia meledakkan dirinya sendiri. Piao Sui mendengus dingin. Sudahlah. Keluarga Ouyang sudah dihabisi. Berarti dia pasti sudah sempat memberikan rahasia itu pada wanita tua itu. Piao Sui menatap jauh ke Cakrawala, suaranya tegas dan dingin. Sekalipun kita harus membalik seluruh wilayah manusia, kita harus menemukan orang itu. 2 hari kemudian, di perbatasan antara wilayah timur dan wilayah selatan, di sebuah lembah yang indah. Burung-burung berkicau, bunga-bunga bermekaran, dan aliran sungai kecil bergemericik jernih. Qinyi sedang duduk bersila, berkultivasi. Sementara itu, Chu Xiu dan Mo Feiyan sedang berkeringat deras karena banyak mengeluarkan tenaga untuk bercocok tanam di dalam rumah bambu. Melihat Chu Xiu yang tampak serius,
Mo Feiyan berbisik mengingatkan. Holisan, tolong lebih tenang. Qinyi sedang berkultivasi di luar. Namun Chu Xiu menunjukkan senyum bejat khasnya. Kalau begitu, tahan saja. Jangan bersuara. Gadis itu mengepalkan tangannya, wajahnya merah padam. Tampak menahan sesuatu sambil menggumam pelan. Holisan menyebalkan. Chu Xiu menanggapinya dengan nada menggoda. Kalau kau tidak suka cara ini, aku bisa berhenti sekarang. Ternyata Mo Feiyan sudah hampir mencapai terobosan di kultivasinya. Dan tidak bisa berhenti di tengah jalan. Mo Feiyan segera menggenggam tangan Chu Xiu, memohon lembut. Holisan, tolong bantu aku. Aku akan menembus ke Great Saint lapis ketiga. Chu Xiu berbaring, nada suaranya berubah sedikit angkuh. Baiklah. Duduk di depanku, aku akan membantumu menembus batas itu. Mo Feiyan dengan patuh mengubah posisi duduknya, mengikuti bimbingannya. Energi spiritual mulai bergetar di sekitar mereka. Suara aliran kekuatan terdengar bergema lembut, dan suasana di sekeliling mereka menjadi semakin intens. Beberapa saat kemudian, Mo Feiyan tiba-tiba berteriak lantang. Aku berhasil menembus. Tubuhnya lalu lemas, tak lagi memiliki tenaga. Chu Xiu tersenyum menggoda, menatapnya sambil berkata, Selamat, Elder Mo. Kau kembali menembus satu lapisan lagi. Setelah jeda sejenak, Chu Xiu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Lihat ini. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Dia membuka telapak tangannya, di dalamnya terdapat sebuah benih berkilau, memancarkan cahaya suci. Mo Feiyan terkejut besar, matanya melebar. Holisan benar-benar telah mensintesis benih tingkat divine. Hanya para kaisar kuno di masa muda yang mampu melakukannya. Holisan benar-benar telah mencapai tingkat divine grade. Sistem menunjukkan informasi. Item unik terdeteksi, Divine Power Seed, benih kekuatan ilahi. Tingkat, Emperor Grade. Tahapan, Newborn Growth Mature Perfection. Catatan, saat Dao Seed mencapai tahap Perfection, ia dapat bertunas, menembus menuju Divine Power Realm. Segera setelah itu, Mo Mian berdiri dan berkata, Holisan, izinkan aku mencari daging untuk memulihkan tenagamu. Chu Xiu tertawa ringan. Baiklah, aku akan menunggumu. Setelah Mo Feiyan pergi, Chu Xiu menatap sambil tersenyum kecil, bergumam. Hari ini matahari bersinar indah, sepertinya waktu yang bagus untuk memahami energi dari Divine Power Seed ini. Ia kemudian menemukan sebuah gua di pegunungan, duduk di atas batu besar, dan mulai berkultivasi. Tempat ini kaya akan energi spiritual, benar-benar cocok untuk meditasi. Chu Xiu mengeluarkan benih itu. Begitu disentuh, sistem langsung menampilkan notifikasi baru. Energi baru terdeteksi, Rootless Divine Water. Rootless Divine Water, gumam Chu Xiu, penuh rasa ingin tahu. Namun tiba-tiba, batu besar di bawahnya terbelah dua. Chu Xiu segera melompat menghindar, wajahnya bingung. Apa yang terjadi? Debu berterbangan, dan dari balik kabut itu muncul sosok seorang gadis. Chu Xiu menatapnya dengan rasa penasaran. Kau siapa sebenarnya? Gadis itu, dengan tubuh indah dan dada tobrut yang mencolok, melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Berapa lama aku tertidur dan era apa ini sekarang? Chu Xiu segera merapatkan kedua tangannya dan melakukan salam hormat. Namun, sebelum kalimatnya selesai, gadis di hadapannya memotong dengan nada tajam, menatapnya penuh arti. Apakah aku terlihat tua bagimu? Tanyanya. Gadis itu mengenakan gaun ungu, sosoknya anggun dengan kaki ramping dan putih bersih. Chu Xiu menatapnya tanpa berkedip, hampir saja meneteskan air liur, lalu tersenyum senang sambil berkata bahwa ia akan memanggil gadis itu sebagai nona kecil. Gadis misterius dengan dada tobrut itu melangkah maju dan menatapnya dengan sedikit kesal, mempertanyakan alasan Chu Xiu menambahkan kata kecil di depan nona. Dengan cepat, Chu Xiu mengibaskan tangannya dan berusaha menjelaskan bahwa menambahkan kata kecil membuatnya terdengar lebih muda dan cantik. Mendengar penjelasan itu, gadis tersebut tampak puas dan tersenyum. Ia memuji kepandaian Chu Xiu berbicara, lalu memutuskan memberinya hadiah, sepotong daging paha naga tingkat Great Saint. Dengan satu jentikan jari, gadis itu mengeluarkan sepotong paha daging besar sambil menambahkan bahwa dirinya tidak memiliki yang tingkat Saint King untuk saat ini, jadi Chu Xiu harus puas dengan yang ada. Melihat hal itu, Chu Xiu langsung berkeringat dingin. Ia memandangi potongan daging itu dengan mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru ia saksikan.
Dalam hati ia berpikir betapa tidak masuk akalnya seseorang memberikan daging tingkat grade Saint seolah itu bukan apa-apa. Pandangan Chu Xiu lalu menelusuri tubuh gadis itu dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas, berhenti sejenak di beberapa bagian yang membuatnya sulit mengalihkan pandangan. Gadis itu membalas tatapannya dan berbicara pelan, mengomentari bahwa Chu Xiu memiliki Primordial Sacred Constitution tingkat minor completion dan menanyakan namanya. Wanita kuat itu, yang mampu menilai tubuh Chu Xiu hanya dengan sekali pandang, tampak sama sekali tidak terkejut. Chu Xiu pun memperkenalkan diri sebagai Chu Xiu, lalu dengan sopan berkata bahwa ia berharap bisa mengetahui nama nona kecil itu. Gadis misterius itu tertawa lembut dan memperkenalkan dirinya sebagai Luo Qingyu. Mata Chu Xiu langsung memancarkan rasa ingin tahu. Ia bertanya dengan nada penuh rasa kagum tentang seberapa kuat kekuatan Sister Luo, bahkan menduga apakah Sister Luo seorang kuasi emperor. Luo Qingyu tersenyum ringan dan menjelaskan bahwa dugaannya benar. Kultivasinya memang berada di tingkat kuasi emperor. Namun kekuatannya sedang ditekan oleh hukum langit sehingga saat ini hanya bisa mempertahankan kekuatan di tingkat setengah langkah kuasi emperor. Mendengar hal itu, mata Chu Xiu langsung bersinar terang. Jantungnya berdebar kencang, dan ia merasa sangat gembira karena dugaannya ternyata benar. Dalam hati ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa Sister Luo benar-benar berada di tingkat kuasi emperor dan bahwa ia harus mencari cara agar wanita ini tidak lepas darinya. Setelah itu, Chu Xiu duduk di atas batang pohon dan menepuk permukaannya, memberi isyarat agar Sister Luo ikut duduk. Ia memuji Sister Luo karena bisa mencapai tingkat kuasi emperor di era sekarang ini. Luo Qingyu duduk perlahan dan menjawab dengan tenang, memperingatkan Chu Xiu agar tidak mencoba menggoda lebih jauh, sebab dirinya memang bukan orang dari era sekarang. Rasa penasaran membuat Chu Xiu bertanya lebih lanjut mengenai dari era mana Sister Luo berasal dan alasan kemunculannya di sana. Luo Qingyu terdiam lama sebelum akhirnya menjelaskan bahwa ia telah menyegel dirinya sendiri sejak era purba yang sunyi, dan baru bisa terbangun kembali berkat energi dari Rothless Divine Water. Penjelasan itu membuat Chu Xiu terkejut. Ia tidak percaya mendengar bahwa Luo Qingyu berasal dari era purba yang sunyi, sebuah zaman yang sudah berlalu jutaan tahun lalu. Luo Qingyu kemudian menatap jauh ke depan dan menambahkan bahwa sebelum melakukan penyegelan diri, usianya baru 5.000 tahun, menjadikannya salah satu kuasi emperor termuda di eranya. Rasa ingin tahu Chu Xiu semakin besar. Ia bertanya alasan Sister Luo harus menyegel dirinya sendiri. Luo Qingyu memiringkan kepala dengan senyum memikat, lalu menanyakan apakah Chu Xiu benar-benar ingin tahu. Melihat anggukan cepat dari Chu Xiu yang jelas menunjukkan ketertarikan, Luo Qingyu pun mulai bercerita. Ia menjelaskan bahwa di era kuno yang tandus, pernah ada seorang kaisar agung yang menggunakan kekuatan ilahi luar biasa untuk menelusuri jalan di depan dan menemukan sebuah rahasia besar. Ketika Chu Xiu menanyakan rahasia itu, Luo Qingyu menjelaskan bahwa di luar langit, masih ada langit lain. Jika seseorang bisa mencapai dunia di luar sana, maka daunnya dapat terus menembus batas umur, bahkan mencapai keabadian pun bukan hal yang mustahil. Namun, meskipun Kaisar Agung itu memiliki kekuatan luar biasa, ia tetap tidak berhasil menemukan jalan menuju dunia luar. Karena itu, beberapa ahli kuat mencoba mengikuti metode yang ditinggalkannya. Mereka menyegel diri sendiri, berharap di generasi mendatang bisa menemukan kesempatan menuju keabadian. Mendengar hal itu, Chu Xiu menarik napas panjang dan mengakui bahwa keabadian memang merupakan impian seumur hidup semua kultivator. Ia kemudian bertanya apakah masih banyak kuasi emperor lain yang menyegel diri seperti Sister Luo? Luo Qingyu mengangguk lembut dan menjawab bahwa ia tidak tahu berapa banyak, tetapi yang jelas bukan hanya dirinya seorang. Chu Xiu kemudian melanjutkan pertanyaannya, menanyakan kemana para kaisar agung pergi dan apakah mereka juga menyegel diri. Ia merasa jantungnya berdebar keras karena rahasia yang terungkap terlalu besar untuk didengar. Luo Qingyu menggeleng pelan dan menjelaskan bahwa dao para kaisar agung telah menyatu dengan langit dan bumi. Kekuatan mereka terlalu besar, hampir mustahil bagi mereka untuk menyegel diri. Mengenai akhir mereka, tidak seorang pun tahu. Selain aura yang tersisa, tak ada seorang pun yang pernah melihat wujud mereka setelah mereka lenyap. Setelah itu, Luo Qingyu mengeluarkan sebuah liontin giok dan menyerahkannya kepada Chu Xiu. Ia mengatakan bahwa karena Chu Xiu telah membantunya membuka segel, liontin itu adalah bentuk balas budinya. Di dalam liontin itu, terdapat sehelai klon kesadarannya. Jika suatu saat Chu Xiu menghadapi bahaya besar yang mengancam nyawanya, ia harus menghancurkan liontin itu, dan klon tersebut akan membantunya keluar dari krisis. Namun, jika musuhnya terlalu kuat hingga klon itu pun tak mampu menanganinya, maka Luo Qingyu sendiri akan turun tangan. Chu Xiu menerima liontin itu dan menatapnya lekat-lekat. Melihat tatapan itu, Luo Qingyu bertanya heran mengapa ia menatapnya seperti itu.
Chu Xiu mengangkat bahu dan bertanya apakah Sister Luo berniat pergi. Wajah Luo Qingyu sedikit memerah, lalu ia menanyakan alasan pertanyaan itu. Chu Xiu menjelaskan dengan nada serius bahwa biasanya, setelah menyerahkan liontin seperti itu, seseorang akan berbalik, mengangkat tangan, merobek ruang, lalu pergi, meninggalkan kenangan tentang sosok cantik yang sulit dilupakan. Luo Qingyu tersenyum lembut mendengar penjelasan itu. Ia mengatakan bahwa Chu Xiu benar-benar lucu, lalu menatap langit sambil berkata bahwa 1.000.000 tahun adalah waktu yang terlalu lama. Lautan bisa berubah menjadi ladang, bintang pun bisa bergeser. Di dunia ini, tak ada lagi yang mengenalnya, dan ia pun tak tahu kemana harus pergi untuk kembali melihat kemegahan dunia yang dulu pernah ia kenal. Nada suara Luo Qingyu terdengar dipenuhi kesepian. Bulu matanya yang panjang bergetar halus, dan mata birunya yang jernih perlahan tertutup. Melihat hal itu, Chu Xiu justru tersenyum dan dengan nada cerdik menyarankan agar jika Sister Luo tidak memiliki tujuan, lebih baik ikut dengannya saja. Luo Qingyu tersenyum menggoda sambil mengangguk pelan. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Chu Xiu, pipinya sedikit memerah. Dengan suara lembut, ia mengatakan bahwa Chu Xiu benar-benar tahu cara memahami isi wanita. Wajahnya tampak semakin merah saat menatap Chu Xiu, lalu menawarkan untuk mengajarinya cara bercocok tanam para kultivator dari era primordial. Namun, setelah memperhatikan aura di sekitar tubuh Chu Xiu, Luo Qingyu tersenyum geli dan berkata bahwa sepertinya pria di hadapannya itu tidak kekurangan wanita untuk diajak bercocok tanam. Ucapan itu membuat Chu Xiu langsung berkeringat dingin. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa menghadapi gadis yang begitu berani dan tanpa malu seperti Sister Luo. Dalam hati, ia merasa wanita dari 1.000.000 tahun lalu ini benar-benar terlalu menggoda, seperti sukubus yang bisa menguras habis tenaga seseorang. Luo Qingyu bahkan menyentuh dada Chu Xiu sambil menggoda, bertanya mengapa ia sudah malu padahal mereka berdua belum melakukan apapun. Chu Xiu terdiam membeku, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berseru gugup, memohon agar Sister Luo berhenti, karena jika terus seperti itu, ia tidak akan mampu menahannya lagi. Dengan wajah panik, Chu Xiu melangkah mundur sambil melambaikan tangan, benar-benar tidak sanggup menahan diri. Ia tidak mengerti jalan pikiran wanita ini. Dan jika ia tidak berhati-hati, satu gerakan kecil saja bisa membuatnya hancur. Luo Qingyu menahan senyum di bibirnya. Matanya yang sebening air tampak semakin memikat saat ia bertanya dengan nada lembut apakah pria kecil takut? Tanpa ragu, Chu Xiu langsung mengangkat kedua tangannya tanda menyerah, mengakui bahwa dirinya memang takut, dan memohon agar Sister Luo mengampuninya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyerah tanpa perlawanan. Angin sejuk bertiup lembut, membawa aroma harum yang menyegarkan, membuat suasana menjadi hening dan penuh ketegangan. Tatapan mata Luo Qingyu sedikit berubah, seolah ia tiba-tiba teringat sesuatu. Ia memperingatkan Chu Xiu agar jika nanti melihatnya mengenakan pakaian putih, jangan sampai bersikap seperti sekarang, karena hal itu bisa membuatnya celaka. Mendengar itu, Chu Xiu tertegun dan bertanya dengan bingung mengapa demikian. Luo Qingyu hanya mengangkat satu jarinya dan tersenyum menggoda, mengatakan bahwa saat waktunya tiba dan Chu Xiu bertemu dengannya, semuanya akan menjadi jelas. Chu Xiu terdiam dengan mulut sedikit terbuka, pikirannya penuh pertanyaan. Ia menduga jangan-jangan Sister Luo memiliki dua kepribadian, atau bahkan lebih dari itu. Ia mulai menyesal karena jika benar begitu, salah satu kepribadian itu bisa saja muncul tiba-tiba dan menamparnya hingga tewas. Luo Qingyu kemudian menepuk bahunya dan tersenyum, mencoba menenangkan. Ia berkata bahwa selama Chu Xiu tidak memancingnya, kepribadian lain itu tidak akan menyerang siapapun. Namun, pandangan mata Luo Qingyu tampak sedikit menghindar, dan senyumnya kali ini terasa kurang meyakinkan. Tiba-tiba, Luo Qingyu memegangi kepalanya dan bergumam pelan bahwa sosok lain itu akan keluar. Chu Xiu hendak bertanya apa yang terjadi, namun belum sempat berbicara, warna pakaian ungu panjang Luo Qingyu mulai memudar dengan cepat, berubah menjadi putih murni dalam sekejap. Pesona hangat di mata birunya lenyap, berganti dengan tatapan dingin yang menusuk. Wajah lembut dan menggoda itu kini berubah datar dan sedingin es, sementara aura di sekitarnya berubah drastis, dari menggoda dan memikat menjadi dingin, tenang, dan mengintimidasi. Gadis itu masih memegangi kepalanya, namun kini berbicara dengan suara dingin dan tajam, memperingatkan agar Chu Xiu tidak lagi memanggilnya dengan sebutan Sister Luo. Tangan Chu Xiu bergetar hebat, tubuhnya berkeringat deras. Ia bertanya dengan hati-hati, apa yang harus ia panggil, sister atau senior? Namun, sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah jarum es melesat cepat dan berhenti tepat di antara alisnya. Gadis itu mengendalikan jarum es itu dengan ekspresi datar,
lalu berkata bahwa ia tidak semudah yang Chu Xiu kira. Ketika Chu Xiu mencoba memanggilnya Senior Luo, ia menolak juga, mengatakan bahwa panggilan itu tidak cocok. Akhirnya, dengan panik, Chu Xiu menyarankan panggilan lain, bertanya apakah ia boleh memanggilnya Bibik Luo. Gadis itu terdiam sejenak, lalu membuat jarum es itu lenyap dan berkata pelan bahwa ia menyukai panggilan itu. Dengan cepat, Chu Xiu mengangguk seperti ayam mematuk beras, berjanji akan memanggilnya Bibik Luo mulai sekarang. Namun dalam hati, ia mengumpat, merasa aneh karena ada orang yang senang disebut dengan panggilan Bibik. Luo Qingyu melambaikan tangannya dan tetap dengan ekspresi dingin, mengatakan bahwa Chu Xiu membawa blood color luck, dan tidak heran jika sosok lain dalam dirinya mau mengikutinya. Ucapan itu membuat ekspresi Chu Xiu berubah drastis. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu seseorang selain dirinya yang bisa melihat keberuntungan. Ia segera bertanya bagaimana Bibik Luo tahu tentang keberuntungan berdarah itu. Dengan nada tenang, Bibik Luo menjelaskan bahwa alasannya mengetahui hal tersebut adalah karena ia menguasai teknik Sun of Heaven Stargazing Technique Wei, sebuah teknik yang mampu melihat perubahan dinasti, membaca keberuntungan para kultivator, bahkan mencuri kesempatan dari dao langit dan mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Penjelasan itu membuat Chu Xiu terkejut besar. Ia mengingat bahwa ia pernah membaca tentang teknik itu di kitab kuno, dan teknik tersebut dikatakan telah lama hilang. Ia tidak menyangka bahwa Bibik Luo menguasainya. Dengan penasaran, Chu Xiu kembali bertanya tentang alasan sosok itu mengikutinya. Apakah benar karena keberuntungan berdarah yang ia miliki? Bibik Luo menjawab perlahan bahwa keberuntungan berdarah itu berhubungan dengan rahasia langit di atas langit, meski ia sendiri tidak tahu detail pastinya. Chu Xiu mengernyit, termenung, mencoba menghubungkannya dengan tribulasi tubuh sucinya saat dirinya terikat dengan keberuntungan berdarah ras manusia. Dalam pikirannya muncul kembali gambaran sungai darah yang tak berujung, mayat-mayat manusia yang terapung, dan sosok besar misterius di seberang sungai itu. Ia mulai berpikir bahwa mungkin keberuntungan berdarah itu benar-benar berkaitan dengan rahasia langit di atas langit. Namun semakin dipikirkannya, semakin tidak masuk akal, hingga akhirnya ia memutuskan untuk berhenti memikirkannya. Saat kesadarannya kembali, sosok Bibik Luo yang dingin itu telah lenyap tanpa jejak. Chu Xiu hanya bisa menghela napas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri, bertanya kemana perginya Bibik Luo yang baru saja menghilang. Ia akhirnya memutuskan untuk melupakan hal itu dan pergi menemui Mo Feiyan serta Qin Yi sebelum kembali ke Xiangjing. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya.